ini akan pendek, yang panjang itu akan di bagian diskusinya. Dan juga tanggapan-tanggapan. Jadi instead of Q&A at the end with discussion questions, maybe we'll stop between certain slides karena kebetulan cuma ada 4 sampai 5 slide yang kita paparkan, sisanya pengen diskusi. Soalnya um, banyak relevansinya gitu ya ke apa yang kita pelajari hari ini, bagaimana cara kita belajar di dalam kelas gitu ya kakak-kakak. Um, Mungkin Kak Olive, Kak Beri, Kak Zidan ada tambahan kah? Mungkin kita bisa coba Kak Olive tadi mengkategorisasikan Plutarch minggu ini. Iya tadi pas ngobrol sama Nishan juga bahas soal dia ini kan sangat-sangat produktif gitu ya sebagai penulis kayak katalog perpustakaannya aja tuh ada 227 judul yang untuk kalau di Medium aja tuh untuk mungkin udah bertahun-tahun ya nulisnya. Kalau kita bayangin di saat ini gitu, imagine pada saat itu dia menulis 227 judul seproduktif apa dan kesehariannya dia menulis. Terus tadi Nishan sempat mention oke kalau misalnya kita bisa kategorisasi orang-orang filsuf-filsuf yang udah kita pernah bahas sebelum-sebelumnya itu. Kalau minggu lalu kita ketemu sama guru PKN, ada Horace, terus ada juga sebelum-sebelumnya orator, ada editor juga. Nah, kalau kali ini mungkin kita ketemunya sama penulis, tapi penulis buku self-help mungkin ya kalau misalnya di zaman sekarang gitu. Tapi at the same time juga selain penulis buku, dia juga biografer dan juga ada banyak banget pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dia lakukan juga di keseharian. Jadi emang orangnya mungkin sangat-sangat aktif ya. Dan itu nanti kita bisa bahas juga di slide yang bakal kita bahas setelah ini. Yes, betul. Mungkin Kak Beri mau memperkenalkan diri. Sebenarnya kita udah angling Kak Beri untuk ikut presentasi di Pitagoras, di beberapa yang matematika banget gitu. Tapi kali ini juga terima kasih banyak Kak Beri sudah siap untuk bercerita juga tentang Plutarch. Mungkin Kak Beri ada tambahan, Kak Zidan dari Logos juga ada tambahan kah? Nggak ada sih dari aku salam kenal aja. Eh, Mudah-mudahan nanti pasti seru sih harusnya ya. Karena banyak yang bisa kita. Kalau dari aku sebenarnya agak awam, cukup awam di Plutarch ini. Yang aku tahu tuh dia hanya seorang blogger pada masanya lah gitu, sangat aktif nulis gitu. Benar-benar setuju. Emang ketertibannya tuh kerasa banget dari mungkin tulis-tulisannya. I can't imagine writing that many biographies of different people and always finding something to say gitu ya about them. Secara moral dan secara mungkin etika dan knowing about that many lives gitu. Oke, we'll talk about his work juga nanti melalui ini. Oke, mungkin kita bisa mulai kali ya. Oke, oke. Boleh izin ditambahin sebagai co-host kah untuk Berry biar bisa share screen? Oh, udah bisa. Oke, thank you sebelumnya Nishrin. Halo juga teman-teman, ini ada beberapa nama-nama familiar yang dari minggu pertama udah ikut sampai sekarang, keren banget. Energinya banyak banget ya, karena untuk menghabiskan waktu selama 2 jam di hari Jumat dan hari Minggu tuh menurut aku itu butuh energi, apalagi kita belajar meskipun dapat sesuatu yang baru terus-terusan, tapi juga at the same time menurut aku melelahkan karena aku lagi-lagi flashback ke masa-masa kuliah dulu saat harus ketemu sama filsuf baru sementara kayak ide-ide yang dan gagasan-gagasan yang juga mereka punya itu kan beda-beda banget dari kita tiap minggu. Tapi kita minggu ini udah minggu keberapa ya udah banyak banget. Kita akhirnya ketemu sama satu nama baru, Plutarch dalam era modern. Ini jujur aku juga seperti tadi yang Zidan sempat bilang, sebetulnya aku masih agak awam sama nama Plutarch karena emang nggak sesering itu di-mention. Bahkan aku cuma pernah dengar beberapa kali, bahkan nggak pernah mempelajari ini sebelumnya. Jadi emang benar-benar salah satu exposure aku yang paling banyak adalah ketika membaca The Palgrave Handbook. Mungkin teman-teman ada yang udah baca juga, dan tadi juga Nishrin sempat share ininya ya, paper tentang Plutarch ini juga.
di grup, dan kita juga sempat ketemu beberapa sumber-sumber lainnya yang mungkin nanti juga bisa kita share, karena sebenarnya ada banyak banget hal-hal menarik yang dia bahas, dan mungkin lebih menarik dan gak as dry gitu kalau dibanding sama yang ada di dalam handbook. Karena ada angle yang menarik kita ketahui lebih dalam. Oke, tadi aku udah sempat bilang juga kalau Plutarch ini karyanya itu ada banyak banget, ada 227 yang tercatat dalam katalog perpustakaan Alexandria ya pada saat itu. Dan itu juga belum termasuk sama karya yang hilang, terus fragmen-fragmen atau catatan-catatan keseharian yang dia bikin, dan juga tulisan-tulisan acak yang bisa aja juga nggak masuk ke dalam katalog gitu ya, yang sering juga dikaitkan sama Plutarch tapi nggak tercatat secara resmi. Dan selain ada banyaknya karyanya ini, Plutarch ini tuh juga nulis topik-topik yang sangat-sangat variatif, sangat range-nya itu luas banget, dari topik seperti bagaimana menghadapi musuh, karena kan mungkin di saat itu dia juga banyak nulis yang berhubungan sama perang juga, sampai kenapa kita itu nggak boleh terlalu penasaran. Dia juga niche banget topik-topiknya. Ada juga sesimpel ketika dia membahas soal alam, seperti ada salah satu karyanya itu yang judulnya On the Face Which Appears in the Orb of the Moon. Jadi dia observing bulan gitu, terus dia menulis soal itu juga. Jadi emang keren banget. Dan selain menulis, Plutarch ini juga sebetulnya mengelola kuil. Dia mengelola kuil Apollo di Delphi dan mengajar filsafat dan juga melayani masyarakat pada saat itu sebagai wali kota di Cheronia namanya. Tapi somehow dia sempat masih bisa tuh bikin esai satu demi satu ya. Um, Mungkin kita masuk ke next slide aja. Seperti biasa, teman-teman, kita tidak mentolerir pelecehan verbal di dalam forum ini, dan kita mau juga semuanya kita bisa saling menghargai pendapat seluruh peserta ketika sedang berlangsung maupun setelah selesai. Dan di sini juga kita sama-sama belajar, gak ada yang lebih superior atau inferior. Jadi feel free kalau teman-teman mungkin punya sumber-sumber lain yang bisa ditambahkan nanti di tengah-tengah kelas ini, atau di sesi akhir nanti ketika diskusi, boleh banget ditambahin, karena lagi-lagi aku juga baru belajar, Nisrin baru belajar, Berry dan juga Zidan juga sama-sama belajar bareng di sini. Boleh next lagi? Oke, nah ini ya. Jadi Plutarch ini adalah seorang biografer, filsuf Platonis, esais, imam, dan pejabat lokal. Jadi dia menarik bagaimana dia menggabungkan semua peran itu dalam satu kehidupan yang sangat-sangat aktif. Dia bisa menulis, bisa berpikir, dan juga terlibat secara langsung di masyarakat. Jadi emang sebenarnya salah satu em, posisi yang ideal menurut aku sebagai seorang manusia pada saat zaman dia ya. Plutarch ini lahir di Cheronia. Aku gak yakin cara bacanya benar apa enggak, di Yunani sekitar tahun 50 Masehi, dan sempat belajar di Athena di bawah seorang filsuf Platonis namanya Ammonius. Mungkin ada yang pernah dengar juga. Jadi bisa dibilang Plutarch ini adalah penerus pemikirannya Plato, tapi dengan cara-cara yang lebih praktis dan juga lebih naratif gitu. Dia punya kewarganegaraan, meskipun lahir di Athena, ya, Yunani, tapi dia juga punya kewarganegaraan Romawi, dan dia juga aktif membangun jaringan-jaringan di kalangan elit Romawi. Jadi hidupnya ini emang benar-benar ada di persimpangan dua peradaban besar ya, di Yunani juga, di Romawi juga. Dan ini yang kemudian membuat tulisan-tulisannya Plutarch ini punya perspektif yang kaya dan juga lintas budaya pada saat itu. Dan kalau misalnya masuk ke karya kuncinya Plutarch, ada dua yang paling menonjol. Yang pertama itu judulnya Parallel Lives. Ini isinya adalah kumpulan 46 biografi tokoh Yunani dan Romawi yang ditulis secara berpasangan. Jadi dia nggak cuma menulis sejarah dari Yunani dan Romawi aja, tapi dia juga membandingkan dua tokoh yang menunjukkan karakter dan nilai moral mereka. Jadi siapa yang lebih bijak, siapa yang mungkin lebih layak diteladani. Tujuannya itu bukan cuma informatif, jadi nggak cuma deskriptif isinya gini, tapi juga aim-nya itu membentuk cara cara pembacanya berpikir tentang kepemimpinan dan etika. Dan yang kedua, ini ada judulnya Moralia. Kalau yang tadi itu lebih ke arah biografi, perbandingan antara tokoh-tokoh yang saat itu terkenal. Kalau di Moralia ini isinya tuh lebih ke esai-esai pendek yang temanya tadi ya sangat-sangat beragam, dari pendidikan, terus ada juga soal emosi, soal hubungan sosial, sampai cara menghadapi musuh. Dan ini yang bikin Plutarch itu terasa dekat mungkin ya, karena dia menulis hal-hal yang relatable, hal-hal yang relevan, nggak cuma saat itu, tapi sampai sekarang. Secara tema, Plutarch ini banyak menulis tentang empat hal utama. Yang pertama itu ada metafisika, yang kedua filsafat alam,
psikologi dan juga teologi. Kalau metafisika di sini mungkin lebih ke membahas pertanyaan besar tentang asal-usul dunia dan tatanan realitas. Karena di zaman dia ini kan masih sangat awal tuh ya membahas metafisikanya. Terus dia juga membahas filsafat alam, yang waktu itu juga masih mencakup soal sains dan spiritualitas, jadi masih berhubungan sama bagaimana manusia memahami dunia fisik. Kalau psikologi di dalam tulisan Plutarch ini lebih berhubungan sama pengendalian emosi dan juga pembentukan karakter. Dan yang terakhir, kalau teologi itu juga soal gimana manusia berhubungan dengan yang ilahi gitu ya. Termasuk bahannya itu bahasannya dia itu soal oracle, terus soal dewa-dewi dan juga kehidupan setelah mati ini gimana gitu. Jadi meskipun dia udah hidup ribuan tahun lalu, tulisan-tulisan Plutarch ini tetap relevan kebanyakan dari antaranya karena menyentuh hal-hal yang sangat manusiawi. Bagaimana kita berpikir, terus bagaimana kita merasakan, dan gimana sih caranya menjalani hidup dengan lebih bijak. Makanya dia sampai sekarang juga di dalam filsafat masih dibahas hingga hari ini. Boleh next slide. Nah, ini belum berubah. Oke. Nah, ini adalah pengaruh dan akar filsafatnya Plutarch. Jadi kan tadi aku sempat mention kalau Plutarch ini dikenal sebagai seorang Platonis ya, jadi middle Platonis. Jadi artinya itu dia berada di generasi filsuf yang berusaha menyusun ulang ajaran-ajaran Plato supaya bisa lebih sistematis dan juga lebih aplikatif. Jadi kalau Plato itu kan lebih banyak menyampaikan ide-idenya itu melalui dialog, melalui alegori. Kalau Plutarch di sini tuh dia mencoba mengembangkan itu semua menjadi kerangka berpikir moral dan juga metafisik yang lebih utuh. Salah satu karya uh, Plato yang paling mempengaruhi Plutarch adalah Timaeus, bahas soal bagaimana dunia fisik dan dunia kekal bisa ada secara bersamaan, teman-teman. Jadi dari sini Plutarch mengambil gagasan dualisme metafisiknya Plato bahwa di balik dunia ini tuh ada tatanan dan yang kedua itu diet atau sumber kekacauan yang tak terbatas dan juga non rasional. Dan dari sinilah muncul keyakinan bahwa dunia ini butuh harmoni antara akal dan juga ketidakteraturan. Sebenarnya banyak ya pemikiran-pemikiran yang sebelum-sebelumnya juga mirip-mirip sama ini, tapi karena Plutarch ini Platonis, jadi emang yang diambil itu secara lebih banyak tuh dari pemikiran-pemikirannya Plato. Dan selain Plato, Plutarch juga menggabungkan pemikiran dari beberapa pemikir lainnya seperti Pythagoras, Aristoteles, dan juga kelompok Neo-Pythagorean ke dalam Platonisme. Pythagoras kan menyumbang ide tentang simbolisme angka dan keseimbangan kosmos. Sementara kalau Aristoteles sempat kita bahas juga waktu itu di awal soal logika dan juga pengamatan praktis, dan semuanya ini dia dimasukkan sama Plutarch ke dalam versinya sendiri gitu, versi Platonismenya Plutarch. Nah, selain mengintegrasikan pemikiran dari pemikir-pemikir sebelumnya, Plutarch ini juga merupakan kritikus yang vokal. Kalau sebelum-sebelumnya kita sempat ngebahas ada beberapa filsuf-filsuf yang justru ini ya mengadopsi pemikiran Stoik, mengadopsi Epicurean, tapi kalau Plutarch ini justru dia mengkritik teman-teman. Ini menarik banget karena dia menanggapi filsafat Stoik dan Epikurean yang menurutnya menyimpang dari ide di dalam salah satu esai dia yang judulnya On the Self Contradictions of the Stoics dan juga That One Cannot Live Happily Following Epicurus. Di sini Plutarch tuh menunjukkan bahwa bagi dia filsafat itu bukan cuma spekulasi. Dia menganggap kalau di dalam stoikisme itu tuh filsafat tuh dianggap sebagai spekulasi aja, tapi harusnya filsafat itu merupakan cara hidup yang membawa manusia menuju kebahagiaan sejati dan juga nggak cuma kesenangan atau ketenangan semu, karena dia menganggap stoikisme, epikureanisme itu tuh cuman mencapai kesenangan atau ketenangan yang semu aja dan nggak bisa terus-terusan. Boleh slide berikutnya. Di sini kita akan masuk ke soal dialog dan filsafat dari Plutarch. Bentar, di aku belum berubah. Oke. Nah, ini yang tadi aku sempat mention juga. Jadi salah satu yang dia bahas adalah karya Plato Timaeus. Salah satu hal yang paling menarik dari Plutarch ini adalah cara dia menulis dan juga menyampaikan pemikiran. Jadi kan dia sangat-sangat produktif ya. Jadi jam terbangnya udah tinggi banget nih. Udah terbiasa lah menulis-menulis esai-esai pendek dan juga dibaca sama banyak banget orang-orang pada saat itu. Cara menulis Plutarch tuh juga nggak kaku, nggak dogmatis dalam banyak karyanya, tapi dia juga justru dia banyak penulis dalam bentuk dialog dan tanya jawab. Jadi mirip banget sama metode dialektika Sokrates sebenarnya.
Dan ini nggak cuman soal gayanya aja, tapi juga sebetulnya menjadi cerminan dari pandangan filosofisnya Plutarch sendiri, bahwa pengetahuan itu bisa dicari lewat percakapan. Dia merasa, jadi mirip-mirip banget sama Socrates, dia merasa bahwa pengetahuan itu tuh nggak bisa dipaksakan. Kita nggak bisa kayak preaching ke orang-orang, ngasih tahu kalau ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gitu. Tapi dia maunya ada dialog, ada percakapan yang bisa bikin orang memahami suatu hal, dan itu juga bikin lawan bicaranya itu juga mempertimbangkan dua sisi dari satu argumen. Jadi misalnya di dalam Timaeus, dalam tafsiran Plutar, dia itu nggak cuma bilang kalau ini adalah sesuatu yang benar gitu. Meskipun dia sangat-sangat percaya gitu sama si Timaeus ini, dia nggak bilang semata-mata kalau ini yang harus harus dipercaya, tapi dia membuka ruang diskusi terhadap banyak orang tentang bagaimana Tuhan yang rasional menciptakan dunia yang penuh ketidakteraturan saat ini. Dia membiarkan pembacanya itu berpikir sendiri, dan juga orang-orang yang diajak dialog gitu, dia pengen mereka justru menentukan mana yang benar, mana yang masuk akal, dan kenapa kemudian itu menurut dia masuk akal atau menurut lawan pembicaranya masuk akal. Dan di sini kemudian muncullah nih yang disebut sama suspension of judgment. Jadi kemampuan untuk menahan diri dari kesimpulan yang cepat. Jadi dia nggak mau kalau misalnya ketika dalam dialog itu, oke, kesimpulannya adalah seperti ini. Itu dia menghindari itu. Dia memberikan ruang bagi pemikiran terbuka, yang juga membuat Plutarch cocok banget sebetulnya dibaca di era sekarang, di mana banyak banget informasi yang ada di sekeliling kita, kita overwhelmed sama so many informations out there, tapi waktu untuk mencernanya itu justru makin sedikit kan sekarang, karena ada banyak banget stimulasi-stimulasi yang masuk, dan ini juga sama di dalam pendidikan mungkin sangat-sangat relevan, karena gaya filsafatnya Plutarch ini mengajarkan kita untuk melambat, terus merenung, dan juga berpikir lebih jernih sebelum menilai sesuatu. Jadi itu mungkin sangat-sangat ini ya, relevan untuk kembali dibawa ke dalam metode kita belajar saat ini. Boleh next lagi. Setelah ini, nah, kita masuk ke dalam, tadi udah sempat kita bahas terkait dua karya kuncinya Plutarch. Salah satunya adalah Parallel Lives. Di Parallel Lives, susah banget. Ini Em, meskipun tadi aku sempat bilang kalau ini adalah kumpulan biografi, ini juga semacam apa ya, cermin moral mungkin ya bagi Plutarch itu sendiri. Jadi di dalam buku ini tuh ada 46 biografi yang masih bertahan dari total 48 yang dia tulis, dan semuanya itu ditulis secara berpasangan. Jadi satu tokohnya dari Yunani, yang satunya lagi tuh tokohnya dari Romawi. Terus kemudian di dalam buku ini dia bandingkan keduanya. Jadi misalnya ada pasangan Dio dan Brutus. Dio ini sebagai pembebas Syracuse, dan Brutus itu sebagai pembunuh Julius Caesar. Terus ada juga Alexander dan Caesar, dua pemimpin besar. Yang satu itu adalah Raja Yunani, yang satunya lagi itu adalah Jenderal Romawi. Jadi yang menarik ini dari sini tujuan Plutarch ini bukan cuman mengisahkan hidup mereka berdua yang dipasangkan di dalam buku ini, tapi dia juga membandingkan keutamaan dan juga keburukan dari tiap-tiap tokoh-tokoh yang dia pasangkan. Jadi ada refleksi etis ya di dalam perbandingan ini. Dia mengajak pembacanya itu untuk berpikir siapa sih yang sebenarnya lebih bijak, siapa yang mungkin lebih ambisius, terus apa aja konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mungkin dibikin sama si tokoh ini yang dia bandingkan. Dan strukturnya itu juga sangat sistematis, jadi Plutarch menyusun tiap biografinya itu secara kronologis, mulai dari latar belakang, terus ada pendidikannya juga, ada peran publik, pencapaian, tantangan, sampai akhir hidup dari tokoh yang dia bandingkan. Jadi emang biografi sebetulnya, cuman ya secara berpasangan, dan ada perbandingan kebijakan mereka pada saat itu. Dan kadang di akhir pasangan, dia juga nulis semacam analisis perbandingan versi Plutarch yang menunjukkan siapa yang menurut dia tuh lebih layak diteladani. Dan yang penting dicatat, Parallel Lives ini tuh bukan ditulis untuk sejarawan ya. Jadi dia nggak menulis ini dalam konteks sejarah, tapi lebih ke pendidik, pembaca umum, dan juga yang dia sebut sebagai calon pemimpin. Tujuannya ini moralistik banget dan juga edukatif. Jadi Plutarch itu pengen pembacanya belajar tentang nilai dan juga kebijaksanaan melalui tokoh-tokoh nyata. Dan dari buku ini sebenarnya banyak banget yang dikutip teman-teman ke dalam karya-karya yang lebih modern. Salah satunya mungkin yang pernah baca Shakespeare, banyak banget Shakespeare mengutip karya-karya si Plutarch ini, dan dibikin jadi tokoh-tokohnya Shakespeare yang tragis ya. Jadi kayak Julius Caesar, terus Antony and Cleopatra, terus ada juga Coriolanus, itu sebagian besar diambil dari Parallel Lives. Dan selain Shakespeare, Plutarch ini juga berpengaruh sama beberapa pemikir lain, nanti di slide berikutnya ada juga. Tapi salah satunya itu ada Rousseau, ada Emerson juga, dan banyak penulis-penulis klasik Eropa dan Amerika. Dan ini yang aku baru tahu juga, karena ternyata
dia sebetulnya dibaca oleh banyak banget orang dan bisa jadi kita pernah baca mungkin kutipan Plutar atau mungkin karya dia yang sudah diadaptasi dan juga sudah dikembangkan lagi, tapi mungkin kita nggak sadar. Dan itu yang menarik untuk dicari tahu. Jadi kalau yang teman-teman ada yang pernah baca atau pernah dengar, mungkin boleh sharing juga di kolom chat. Selain si Parallel Lives, ada satu lagi yang tadi soal esai, yang judulnya adalah Moralia. Kalau si Parallel Lives ini kan ngebahas karya besarnya tentang tokoh-tokoh besar gitu ya. Kalau si Moralia ini mungkin lebih ke karya apa ya sebutannya, mungkin karya yang lebih dekat kali ya sama Plutar. Karena kan kalau di Parallel Lives dia harus melihat kehidupan si orang-orang ini terus dia bandingkan gitu. Sementara kalau di Moralia ini adalah kumpulan esai etika dan juga refleksi kehidupan yang lebih luas dan juga lebih humanis. Jadi memang hasil observasinya Plutar terhadap apapun yang terjadi di sekeliling dia mungkin ya. Di dalam Moralia ini ada lebih dari 70 esai tentang berbagai topik. Jadi ini yang tadi sempat kita sebut kalau Plutar ini mungkin sekarang tuh jadi penulis self-help gitu ya, karena dia bahasnya itu benar-benar banyak banget, mulai dari keserakahan, terus ada soal kemarahan, rasa ingin tahu, pendidikan anak, tentang pernikahan juga ada, dan judul-judulnya itu juga relatable banget. Aku nggak tahu apakah ini udah diterjemahkan di bahasa Indonesia dan sudah dijual di mana-mana, tapi judulnya itu mirip-mirip sama yang biasanya ada di buku di rak-rak buku non-fiksi ya kalau di toko buku. Kayak misalnya How to Profit by One's Enemies, terus On Curiosity, On Reading the Poets, Advice on Marriage. Itu kan sebenarnya hal-hal yang sekarang ada banyak juga di rak-rak non-fiksi dan juga dibaca sama banyak pembaca gitu. Dan yang bikin esai-esai ini menarik adalah gaya tulisannya. Gaya tulisannya itu dialogis, argumentatif, tapi juga pakai analogi, pakai cerita, dan juga pakai mitos untuk menjelaskan sesuatu. Dan itu sebenarnya jenis tulisan yang aku lebih suka baca, terutama dari filsuf. Karena kan banyak banget mungkin sumber-sumber primer tuh yang biasanya sangat-sangat apa ya, stream of consciousness, terus yang lebih teknis kata-katanya, sehingga lebih sulit dimengerti dibanding sama tulisan-tulisan yang mungkin bisa lebih relatable karena pakai analogi, pakai cerita, pakai sesuatu yang lebih dekat dengan kita dan jadi lebih mudah dipahami gitu. Jadi ketika tulisan Plutarch ini kita baca, kita mungkin nggak merasa digurui, tapi lebih ke tadi ya dialogis, jadi diajak ngobrol, diajak berpikir bersama, dan bahkan mungkin ada momen-momen yang bikin kita masih merasa relatable meskipun zamannya udah jauh banget. Beberapa esai yang sangat praktikal, tadi mungkin kerasa seperti self-help klasik. Misalnya tadi soal marah itu dia nulis On the Control of Anger yang membahas cara mengenali emosi kita sebelum meledak dan merusak hubungan. Jadi soal psikologi meskipun dia bukan psikolog, tapi dia udah pernah membahas itu sebelumnya soal emosi. Atau dia juga nulis soal judulnya How to Listen yang ngajarin bahwa belajar itu bukan cuma soal baca dan nulis aja, tapi juga soal mendengar dengan niat dan juga dengan pikiran terbuka. Jadi menarik banget ya. Dalam pendidikan pun itu juga banyak banget sebenarnya tulisan-tulisan dia yang mungkin menarik untuk bisa kita baca dan coba aplikasikan di dalam ruang-ruang belajar yang lebih luas. Moralia ini jadi salah satu sumber klasik Yunani yang paling banyak diterjemahkan di era medieval dan Renaissance di zaman pencerahan. Bahkan dia juga jadi bacaan penting di Eropa ya, di Inggris, di Perancis, di Italia dari abad ke-16 sampai 18. Tapi aku kurang tahu kalau sekarang apakah ini juga masih banyak dibaca karena aku belum pernah baca sumber primernya. Dan tapi saking berpengaruhnya dia, esai-esai dari Moralia ini sering juga dikutip di surat, di pidato, di khotbah yang mungkin dibacakan di Eropa pada saat itu. Jadi kalau misalnya Parallel Lives tadi itu ngajarin kita lewat orang lain, kalau si Moralia ini mungkin lebih mengajak kita untuk self-reflection ya. Jadi mempertanyakan, merefleksikan apa yang ada di diri kita sendiri. Ini untuk Moralia. Nah, berikutnya kita bisa lihat beberapa kontribusinya Plutarch dalam ilmu dan pendidikan. Kalau kita lihat tulisan-tulisan Plutarch, satu hal yang mungkin langsung kerasa banget adalah dia itu percaya bahwa pendidikan itu bukan cuma soal pengetahuan, tapi juga soal karakter. Ini juga sebenarnya beberapa kali sempat muncul ya di filsuf-filsuf yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Misalnya di dalam Parallel Life tadi, dia nggak cuma cerita tentang siapa sih yang menang, atau perang ini tuh dimenangi sama siapa, atau siapa yang sukses jadi jenderal, jadi raja, tapi juga lebih ke orang ini tuh jadi pemimpin karena apa sih? Kenapa dia kemudian bisa jadi jenderal? Kenapa dia bisa jadi raja? Apa aja nilai-nilai yang mungkin dia pegang? Dan juga gimana karakter-karakter itu
yang bikin pemimpinnya ini bisa jadi seperti sekarang, seperti pada saat itu, karakter apa yang terbentuk dari dia kecil. Itu juga dibahas di dalam si Parallel Lives. Dan kalau di Moralia, dia juga ngomongin pendidikan di dalam salah satu esainya itu yang judulnya How a Young Man Should Hear Poetry. Plutarch tuh bilang kalau penting banget bagi anak muda untuk membaca secara kritis. Jadi kita harus bisa mengenali mana sih yang cerita-cerita yang mungkin bisa menginspirasi, mana yang bisa menyesatkan. Karena menurut Plutarch, cerita fiksi itu apalagi yang banyak simbol dan banyak alegorinya itu bisa mempengaruhi cara kita hidup. Aku setuju banget, aku seneng banget karena dia membahas fiksi. Eh, dia percaya kalau misalnya fiksi bisa mempengaruhi cara kita hidup kalau kita nggak sadar akan dampaknya. Jadi mungkin harus disadari dan kita jadi bisa memilah yang mana mana aja sih yang mungkin bisa mempengaruhi kita dan mana yang harusnya tidak mempengaruhi. Dan pendidikan menurut Plutarch itu mencakup 3 unsur utama. Yang pertama itu ada habit atau kebiasaan sejak kecil karena Plutarch percaya bahwa karakter itu dibentuk dari kebiasaan kecil yang terus-terusan diulang. Terus yang kedua itu ada nature, yaitu memahami potensi alami tiap orang dari kecil, dari kita merupakan seorang anak kecil gitu. Dan Plutarch juga percaya bahwa nggak semua anak itu sama, dan itu bukan masalah. Terus yang ketiga itu ada reason atau nalar, rasional, tentang bagaimana kita melatih akal supaya kita bisa berpikir dengan jernih dan juga adil. Nah, sebenarnya 3 hal ini juga sejalan banget sama tradisi Stoik yang dia kritisi, dan juga sejalan sama Pythagorean yang dia percaya. Dan masih relevan banget karena kalau kita ngomongin soal pendidikan karakter kan, pendidikan karakter, literasi kritis, pengembangan potensial anak, ketiga ini juga masih terus-terusan sering kita bahas gitu ya. Terus selain ini, dia juga punya beberapa warisan dan relevansi global. Di next slide. Nah, ini dia beberapa warisan dan relevansi dia yang masih mengglobal sampai sekarang. Jadi yang menarik dari Plutarch juga, dia tuh nggak cuma hidup di zamannya ya, karena dia menulis. Lagi-lagi aku setuju dengan kita harus menulis agar gagasan-gagasan kita terus hidup sampai ke depannya. Jadi gagasan-gagasannya Plutarch ini terus bergaung dan muncul lagi di berbagai era, dari Renaissance sampai hari ini. Tulisan-tulisannya itu hidupnya tuh menyeberang jauh banget, bahkan kayak mendunia. Mulai dari ketika Eropa masuk era Renaissance, banyak pemikir yang merasa bahwa Plutarch ini tuh adalah pintu masuk yang paling baik untuk memahami kebijaksanaan klasik. Karena lagi-lagi kayak tulisan dia mudah dipahami, terus dia juga menjembatani antara peradaban kuno dan juga dunia modern yang baru tumbuh pada saat itu. Dan para humanis di Italia, di Prancis, di Inggris, mereka menerjemahkan si Parallel Lives ini dan juga Moralia dan menyebarkannya sebagai bahan bacaan moral, bahan bacaan pendidikan, dan juga inspirasi kepemimpinan pada saat itu. Salah satu tokoh yang paling terkenal dan terinspirasi langsung dari Plutarch dan juga mungkin kita baca adalah William Shakespeare. Banyak banget naskah-naskah dramanya Shakespeare itu yang bersumber dari Parallel Lives, dan bukan cuma dari segi cerita aja, tapi juga dari cara menggambarkan konflik, eh, konflik batin, dan juga dilema moral para tokohnya. Jadi sangat-sangat terinspirasi dari si Parallel Lives. Contohnya itu ada Julius Caesar, adegan-adegan Brutus yang ketika ragu-ragu dalam membunuh Caesar itu juga berasal dari narasi Plutarch, dan bahkan kalimat legendaris, kalau ada yang pernah dengar et tu brute gitu, itu terinspirasi dari deskripsinya Plutarch soal keterkejutan Caesar ketika dibunuh oleh sahabatnya sendiri. Selain Shakespeare ada juga Ralph Waldo Emerson, filsuf dan penulis esai asal Amerika Serikat, yang bilang bahwa Plutarch ini adalah salah satu penulis yang paling mempengaruhi cara dia berpikir. Emerson ini menyebut Moralia itu sebagai a book that breeds humanity. Jadi menurut dia Plutarch itu bukan cuman bagus di dalam sistem filosofis aja, tapi juga dalam kemampuannya ketika menangkap kerumitan manusia secara utuh dengan semua kebaikan dan juga kekurangan. Terus kalau tadi yang juga lebih recent lagi itu ada Jean-Jacques Rousseau. Dia juga mengutip Parallel Lives sebagai bacaan dia ketika muda. Jadi Rousseau itu bilang kisah-kisah tokoh seperti Lycurgus dan Solon yang ada di dalam si Parallel Lives itu menggambarkan bagaimana nilai-nilai keadilan dan kesederhanaan bisa membentuk negara yang baik. Jadi banyak juga jadi bahan tulisan dia yang dia tulis ya. Di dalam The Reveries of Solitary Walker yang fotonya ini ada di sini, Rousseau itu juga bilang kalau Plutarch itu Plutarch taught me to love liberty and virtue. Jadi dia juga beberapa kutipan-kutipan itu ada banyak banget yang bagus. Tadi Berry juga sempat bilang mungkin nanti
mau ditambahkan juga. Dan gak berhenti di situ. Selain empat ini, Plutarch juga ternyata muncul sebagai banyak banget pengaruh tulisan-tulisan eh, yang ada di dalam sastra klasik. Ini mungkin kalau Nihla ada, dia seneng banget karena tulisannya Bronte itu juga ternyata dipengaruhi oleh Plutarch, terus tulisannya Louisa May Alcott juga, bahkan sampai John Steinbeck juga sempat terpengaruh sama tulisan-tulisannya Plutarch. Dan beberapa kritikus tuh juga bilang bahwa ketika kita baca buku kayak Little Women atau East of Eden-nya Steinbeck, itu mungkin akan berasa banget Plutarch tuh ada di situ karena tokoh-tokohnya juga belajar dari pengalaman hidup seperti yang Plutarch juga sering bahas di dalam tulisannya dia. Ini untuk warisan dan relevansi global. Nah, berikutnya Plutarch juga menulis banyak esai pendek tadi dari Moralia yang mungkin sederhana kelihatannya tapi sebenarnya sangat-sangat reflektif. Dan satu hal yang bikin Plutarch itu lumayan beda dari banyak filsuf besar lainnya mungkin adalah dia tuh nggak selalu ngomongin hal-hal besar. Jadi kan banyak banget filsuf itu ngomongin kayak dari mana asal-usul dunia gitu. Dari mana kita lahir, kenapa ada bulan, ada bintang. Itu kan hal-hal besar ya yang maksudnya tuh kayak jauh sebetulnya dari kita. Eh, dan butuh observasi yang lebih panjang, lebih mendalam gitu. Sementara kalau Plutarch ini dia justru pengen lebih sering nulis hal-hal yang sebetulnya kelihatannya sepele, tapi ternyata penting gitu untuk kehidupan manusia dalam sehari-hari. Misalnya di dalam On the Control of Anger, dia tuh mengajak kita berpikir untuk gimana sih caranya mengelola marah sebelum itu jadi ledakan yang bisa merusak hubungan. Terus ada juga On Curiosity, di mana dia mengingatkan kita supaya jangan sampai rasa ingin tahu kita itu berubah jadi rasa kepo gitu yang justru mungkin lebih toksik dan juga bikin kita jadi obses sama apa yang pengen kita tahuin. Dan ini juga salah satu yang aku suka. Aku belum baca tapi mungkin dari yang lain-lain tuh kayak menarik banget untuk nanti aku cari. Ini adalah How to Profit by One's Enemies. Di sini dia bilang kalau musuh itu kadang sebenarnya bisa jadi guru yang lebih jujur dari dari teman kita sendiri. Karena kita bisa belajar banyak dari kritik, belajar banyak dari hal-hal yang mungkin musuh kita eh, bilang soal kita, dan kita cuma perlu cukup rendah hati dan belajar untuk menerima karena lagi-lagi kita juga bisa belajar dari musuh menurut Plutar. Jadi esai-esai pendek yang ringan tapi reflektif banget, lagi-lagi sangat-sangat self help book coded, tapi ini mungkin bisa jadi salah satu yang kita cari tahu lebih dalam, dan ini juga adalah salah satu alasan kenapa kemudian Plutar bisa bertahan ya selama ribuan tahun, karena dia mengerti bahwa filsafat itu bukan cuma soal debat, bukan cuma soal logika dan soal hal-hal besar yang ada di luar sana, tapi juga gimana soal kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu untuk etika-etika dia di sehari-hari. Dan Plutar ini juga tadi aku sempat mention kalau dalam pendidikan dia tuh banyak fokus di pendidikan karakter. Jadi kalau misalnya kita merangkum pandangan Plutarch soal pendidikan, boleh next slide. Salah satu hal yang penting ini adalah pendidikan itu bukan cuma soal pengetahuan menurut Plutarch, tapi juga soal membentuk karakter. Nah, buat Plutarch itu dia menanyakan buat apa sih orang itu tahu banyak tapi nggak tahu caranya bersikap. Jadi itu ini ya, karakternya tuh emang sebenarnya penting banget menurut dia di dalam pendidikan. Karena menurut Plutarch, pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang membuat seseorang tuh bisa tumbuh jadi manusia yang tahu nilai dan nggak cuma tahu informasi yang ada aja. Makanya Plutarch juga percaya banget bahwa pendidikan sejak dini itu krusial. Jadi menurut Plutarch di usia muda, ketika anak-anak itu belum punya banyak pengalaman, belum terlalu banyak dapat exposure dari luar, disitulah justru fondasi karakter itu bisa dibentuk. Jadi Plutarch bilang pendidikan itu bisa menentukan apakah seseorang nantinya akan tumbuh menjadi pemimpin yang bijak atau justru penguasa yang egois. Nah, jadi lagi-lagi dia juga melihat pendidikan itu penting untuk membentuk seorang pemimpin di masa depan gitu ya. Salah satu esai yang mungkin relevan banget untuk konteks ini itu adalah How to Study Poetry. Tadi kalau kata Berry ini bakal dimarahin sama abang-abangan sastra di zaman sekarang karena kenapa kita harus tahu how to study poetry gitu. Di sini Plutarch membahas soal bagaimana seharusnya tuh anak muda membaca puisi atau cerita fiksi. Jadi dia ngasih tahu ya gimana caranya baca. Mungkin kalau sekarang udah kontroversial banget. Tapi dia bilang kalau misalnya baca itu tuh bukan cuma buat hiburan aja, tapi dengan kesadaran bahwa cerita itu punya daya untuk mempengaruhi jiwa. Jadi menurut Plutar, cerita ini tuh bisa jadi alat belajar moral, tapi juga bisa jadi racun kalau misalnya dibaca tanpa arah.
Dan aku sebetulnya setuju, aku nggak setuju di bagian kalau baca itu nggak boleh cuma untuk hiburan, karena aku merasa ada banyak banget momen-momen ketika kita membaca dan belajar, membaca aja tuh sebenarnya bisa jadi hiburan semata. Tapi aku juga setuju dengan dia bilang kalau misalnya ketika suatu bacaan dibaca tanpa arah itu mungkin bisa jadi pedang bermata dua. Jadi nggak cuma alat belajar, tapi juga jadi sesuatu yang mungkin bisa aja menyesatkan karena kita nggak tahu arahnya kemana dan juga nggak punya pegangan critical thinking ya ketika membaca. Jadi Plutar di sini merasa bahwa anak muda itu perlu bimbingan moral saat membaca, dalam konteks dia, tapi ya untuk tahu mana yang layak ditiru, mana yang perlu dikritisi, dan kenapa nilai-nilai tertentu itu mungkin penting untuk hidup bersama. Ini sebenarnya basically sebenarnya critical thinking in general ya. Cuman dibahas di dalam How to Study Poetry ini, Plutar menyebutnya itu sebagai panduan moral saat membaca puisi. Itu untuk pendidikan karakter. Berikutnya, selain mungkin kita udah bahas yang bagus-bagusnya soal Plutar, tapi sebenarnya ada juga beberapa hal yang uh, patut kita ingat seperti filsuf-filsuf sebelumnya. Di akhir biasanya kita bahas juga kritik terhadap filsuf maupun karya-karyanya, karena meskipun kontribusi mereka mungkin luas dan mendalam, ada juga kritik yang harus kita ingat. Karena lagi-lagi ini dia hidup ribuan tahun yang lalu di dalam era yang jauh banget dari yang kita jalani sekarang. Dan untuk karya Plutar sendiri ini kritiknya sendiri tuh muncul dari berbagai sisi, ada yang akademik maupun yang filosofis. Yang pertama, dia ini kurang akurat secara sejarah. Jadi Plutar itu bukan sejarawan dalam artian modern, meskipun dia menulis Parallel Lives itu soal biografi gitu, tapi ada banyak banget akurasi historis yang dia korbankan karena dia justru mengutamakan efek moral atau dramatis. Ini kebiasaan penulis-penulis zaman-zaman filsafat ya, pengennya tuh dramatis gitu. Karena kan intermezzo dikit, kalau di zaman dulu itu kan hiburan mereka sebenarnya nonton teater ya. Nonton teater itu kan mereka itu benar-benar berkumpul di suatu tempat rame-rame nonton teater, terus mereka bener-bener yang mengeluarkan semua emosinya kayak nangis, ketawa, terus happy-nya tuh juga yang bener-bener dramatis banget lah. Kalau kita tonton sekarang mungkin kita takut gitu. Nah, ini juga yang dilakukan Plutar di dalam tulisannya. Jadi dia memilih daripada akurasi historisnya itu tepat banget, justru dia menyusunnya itu lebih dramatis, eh, lebih ada efek yang mungkin bikin kita tergugah secara moral gitu. Dan beberapa narasi tokohnya ini juga disusun untuk membentuk pelajaran etis ya, lagi-lagi bukan kronologi faktual. Lalu, selain kurang akurat secara sejarah, Plutarch ini juga ada bias dan patriotisme, dalam artian beberapa pasangan di dalam si Parallel Lives ini itu terkesan dipilih berdasarkan alasan personal dan patriotisme Yunani, bukan cuman kualitas historis tokohnya aja. Jadi meskipun dia dua kewarganegaraan kan, tapi dia akhirnya juga di Yunani gitu ya. Jadi kadang penilaian tokoh Romawi yang ditulis itu kurang seimbang dibanding tokoh Yunani. Jadi dia kurang objektif gitu dalam menulis. Ada banyak bias-bias yang dia masukin di dalam si Parallel Lives ini, terutama terhadap tokoh-tokoh yang dari Romawi. Lalu selain dua ini, next ada keterbatasan sumber, karena di saat itu kan lagi-lagi mungkin lebih susah ya untuk cari sumber-sumber. Jadi sebenarnya ini uh, understandable juga, karena dalam banyak kasus Plutarch itu nulis berdasarkan satu atau dua sumber utama aja, dan kadang dia mengaku dia baca banyak tapi buktinya minim. Cuman lagi-lagi karena ribuan tahun lalu mungkin lebih susah untuk mencari sumber dan nggak bisa bikin daftar pustaka kayak kita sekarang. Jadi emang keterbatasan sumber ini ya, ya udah mungkin lebih sering seperti filsuf-filsuf lainnya juga, lebih sering ya just trust me bro untuk sumber-sumber yang perlu dipercaya. Selain sumber, dia juga banyak didaktik yang terlalu kental. Jadi gaya moralistiknya Plutarch ini tuh kadang dinilai ada juga yang menggurui untuk pembaca modern. Meskipun di saat itu mungkin dia dianggap lebih uh, dialektikanya tuh lebih bagus, terus banyak dialog-dialog yang dilakukan. Tapi mungkin ketika kita baca sekarang, di zaman modern, itu tuh terlalu menggurui dan juga agak preachy gitu ya. Jadi beberapa esai dalam moralia terutama yang reflektif itu dianggap simplistik oleh filsuf dan akademisi kontemporer. Tapi lagi-lagi sebetulnya itu kan memang merupakan esai-esai reflektif dan ditulisnya sudah sangat-sangat lama. Jadi kayaknya kalau misalnya emang yang mau dibaca itu adalah sumber filsafat yang lebih akademis, mungkin kita justru bisa baca sumber-sumber secondary yang udah ditulis dan juga lebih dikembangkan dari si karya Plutarch ini.
untuk lebih dijadikan acuan akademis gitu. Itu untuk kritik-kritik terhadap karya Plutar. Terus kita masuk seperti biasa ke soal diskusi karena aku, udah lama banget kayaknya aku sharing tadi udah banyak banget biar nggak kelamaan. Mungkin kita langsung masuk aja ke soal apa sih kaitannya Plutark ini yang sudah hidup lama banget ribuan tahun lalu di dalam pendidikan di era sekarang. Jadi ini ada dua pertanyaan diskusi, biasanya tiga, tapi ini karena panjang, jadi mungkin dua aja. Yang pertama, Plutark itu kan percaya bahwa pendidikan seharusnya membentuk karakter, bukan cuma menambah informasi. Jadi di tengah-tengah sistem yang fokus pada pencapaian akademis seperti sekarang, apakah kita masih bisa memberikan ruang untuk pembentukan moral? Dan kalau bisa, apa yang bisa kita pelajari dari cara Plutark dalam melihat pendidikan? Terus yang kedua, Plutark bilang kalau membaca itu nggak bisa asal, harus ada panduan nilai, karena cerita bisa membentuk atau malah menyesatkan. Dan apakah karya yang kita tonton dan bagikan hari ini, bukan cuma tonton kali ya, tonton, baca, konsumsi secara general, dan juga kita bagikan selain kita konsumsi, apakah mereka juga punya kekuatan yang serupa? Dan kalau iya, kemudian bagaimana caranya biar kita bisa tetap kritis dan sadar saat menikmati karya-karya tersebut? Sebelum teman-teman mau jawab, mungkin ada yang mau jawab di kolom chat atau mau membaca dulu pertanyaan diskusinya. Aku mau melempar ke Kak Berry Kevin, mungkin yang udah nggak sabar nih untuk sharing karena udah punya pengalaman juga ya di dalam pendidikan. Boleh, Kak Berry ada yang mau ditambahin dari tadi yang sebelumnya udah sempat di-share soal Plutark, atau mungkin kalau mau jawab diskusi juga boleh, silakan. Thank you Kak Olive. Salam kenal teman-teman. Sebelumnya kenalin aku partisipan diskusi yang kemudian tiba-tiba diajak untuk bisa menanggapi ya. Jadi mungkin aku coba menanggapi secara luas aja kali ya, karena ini juga pengalaman baru membaca Plutark. Kayaknya kalau bukan karena acara Logos hari ini aku mungkin nggak akan pernah terpapar ya sama Plutark. Karena satu yang aku sadari juga, Plutark ini kan gaya berfilsafatnya lewat cerita ya. Eh, dia justru kontras dari tokoh-tokoh filsafat yang biasa kita kenal tuh yang biasanya menyusun filosofinya secara sistematik kan biasanya. Selalu ada ontologinya, selalu ada epistemologinya dan seterusnya gitu ya. Eh, jadi menarik banget ternyata ada nih sekumpulan orang-orang yang jarang didengar namanya tapi justru pengaruhnya ke peradaban dunia, terutama peradaban barat mungkin ya kalau kita mau pinpoint itu besar banget gitu yang nggak bisa dilepaskan juga Pak, apa pengaruhnya sama sama kita yang nanti aku coba coba apa connect kali ya. Karena ini juga aku kayak banyak wah gila sih gitu banyak 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 elemen kayak gitunya ketika membaca em, Plutark ya. Yang juga belum lama lah ya pasti banyak mungkin ada teman-teman yang justru udah lebih banyak baca Plutark. Pertama itu soal balik lagi tadi ya ke bahwa dia tuh bukan systematic philosopher ya. Mungkin itu kenapa dia nggak terkenal. Jadi memang dia ngambil-ngambil gitu ya, nyomot-nyomot dari Plato, dari Aristotle, dari Pythagoras tadi, lalu menjadikan filsafat yang dia baca itu bahan untuk refleksi kan dalam cerita-cerita yang dia tuliskan gitu. Dan ini menurutku menarik banget karena ternyata ini apa ya kayak beresonansi di banyak penulis-penulis yang dikenal di zaman sekarang kayak tadi udah sempat disebut ya Shakespeare, Rousseau, Bronte dan seterusnya. Em, dan buatku ini menjadi pemantik bagaimana sih caranya filsafat itu atau mungkin nggak harus filsafat ya tapi pemikiran lah secara umum itu bisa ditangkap menjadi kesempatan refleksi. Jadi bukan sistematikanya yang selalu lebih penting, tapi pertanyaannya, jawaban-jawaban yang ditawarkan itu menjadi pemantik untuk refleksi-refleksi yang bisa hadir dalam pembelajaran, ruang-ruang belajar lah di sekolah atau di luar sekolah. Menurutku itu sesuatu yang titik yang sangat penting ya, refleksi itu titik yang sangat penting dalam pembelajaran dan aku rasa kita bisa belajar banyak dengan bagaimana Plutark bisa memanfaatkan fiksi untuk bisa uh,
menjadi titik awal lah ya untuk menyampaikan pesan-pesan moral ya, walaupun tadi ada kritik soal dia terlalu didaktik. Nah, salah satu yang aku menarik banget, temuan menarik lah ya buat at least buatku ya menarik. Adalah pengaruhnya ke Rousseau. Itu menurutku menarik banget karena aku pelajari juga bahwa Ki Hajar Dewantara tuh Rusian banget ya. Em, jadi kalau kita lihat teorinya Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar dari eh, apa sistematika filsafat pendidikannya Indonesia lah ya. Itu kan ada istilah kodrat ya yang selalu dia pakai untuk menggambarkan bagaimana anak itu hadir ke dunia itu dia kontrasin biasanya dengan tabula rasanya John Locke ya. Jadi nggak kertas kosong tapi ada sesuatu yang sudah dibawa gitu ya. Nah itu tadi kan disebut ada nature yang harus di cultivate gitu. Nah ini bagaimana anak itu dilihat sebagai sesuatu yang punya nilai-nilai baik dan perlu di-cultivate tumbuhnya, itu sangat sangat romantis dan sangat humanistik sekali ya dan sangat jadinya memang aku melihat sebenarnya Ki Hajar dan pendidikan di Indonesia itu bisa ditarik ke Plutarch juga sebenarnya melalui Rousseau. Jadi aku merasa bagaimana kita memandang anak-anak di Indonesia yang kan kontrasnya kalau Rousseau kan sebenarnya kan kenapa disebut romantis ya karena kontrasnya kan John Locke tadi ya John Locke tuh melihat anak tuh kertas kosong, bahkan lebih ekstrimnya lagi Hobbes kan yang melihat bahwa anak tuh atau manusia itu lahir ke dunia tuh state of nature-nya jahat kan sehingga butuh di tame ya, butuh dijinakkan dengan adanya si sang Leviathan. Eh, nah, Rousseau melihat anak tuh punya punya bakatnya, punya bukan bakat ya, ya punya bakat lah ya, punya kodratnya masing-masing yang perlu di-cultivate dan itu menurutku landasan pendidikan moral yang sangat penting ya untuk bisa direfleksikan. Nah, ngomongin pendidikan moral, menurutku kalau tadi ini pertanyaan pertama ya, sorry, iya benar pertanyaan pertama. Menurutku sebenarnya paling tidak yang aku amati ekosistem pendidik di Indonesia itu sudah sepakat sebenarnya bahwa pendidikan moral itu penting. Karena kalau kita lihat dari kurikulum bahkan dari kurikulum 2013 awal ya, sebelum revisi 2014, 2016, 2020, 2023 itu apa namanya di kurikulum kita selalu pendidikan moral itu lumayan sentral sebenarnya. Bahkan masuk ke kompetensi inti, kompetensi dasar. Eh, Permasalahannya sebenarnya caranya gimana? Karena masih banyak menurutku kita ya paling tidak kita coba refleksi saja gitu ya eh, menyampaikan atau menghadirkan pendidikan moral ke anak-anak itu kesulitan sebenarnya. Caranya gimana ya? Akhirnya yang kita kenal, yang kita familiar adalah balik lagi ke cara-cara yang cenderung dogmatik ya. Cenderung dia formal, legal, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Eh, dan menurutku bercermin dari Plutarch, ini menurutku alternatif yang sangat menarik yang harus kita diskusikan terus bahwa filsafat, mungkin fiksi ya, utamanya fiksi, biografi, itu bisa jadi titik awal yang sangat kuat untuk kita bisa menghadirkan pendidikan moral yang dialogis ya, yang lebih basisnya tuh argumentasi, basisnya tuh em, apa namanya percakapan, refleksi gitu ya. Jadi walaupun even dalam standar modern Plutarch masih dianggap terlalu bias, terlalu preachy gitu ya. Tapi even menurutku eh, paling tidak sistem pendidikan di ini secara luas ya, mungkin keren yang sudah jauh lebih maju dibandingkan guru-guru lain atau orang tua lain yang sudah menggunakan fiksi dan biografi. Tapi aku rasa belum cukup banyak karena tadi kalau mengutip Plutarch bilang apa namanya fiksi memengaruhi jiwa gitu ya. Jadi kalau kita berkaca gimana sih bikin perubahan di Indonesia, ya jiwa-jiwanya harus berubah gitu kan. Gimana caranya jiwa-jiwanya berubah? Ya kalau kita kutip Plutarch, salah satunya adalah melalui fiksi. Nah, bagaimana fiksi dihadirkan dalam ruang belajar ini menurutku jadi PR yang sangat besar ya. Eh, di paling tidak sampai PAUD SD awal itu aku rasa Fabel itu masih punya ruang yang cukup besar ya di proses pembelajaran anak. Tapi entah kenapa
Masuk ke SD atas, SMP, SMA, fiksi itu makin lama makin hilang. Pelajaran bahasa itu jadi sekadar pembelajaran yang pelajarnya sintaktik gitu ya. Struktur, morfologis, kalimat, paragraf gitu ya. Tapi bukan, atau paling tidak cukup banyak membahas tentang sastra yang melaluinya kita sebenarnya bisa punya pendidikan moral yang sangat kuat ya. Karena ya mirip aja kayak di negara-negara maju kayak Shakespeare, mungkin juga sastrawan sastrawati uh, dan para penulis-penulis sastra filsuf di negara-negara lain itu dipelajarinya dalam dalam pelajaran-pelajaran yang bukan pelajaran agama serta merta atau bukan pelajaran PPKN tapi lewat sastra, lewat sejarah gitu ya. Nah itu yang kayak aku rasa kayaknya perlu direfleksikan lebih jauh. Um, Ya, satu lagi terakhir, aku tadi sempet ngintip sebenarnya Moralia. Moralia itu paling pertama itu tulisannya on education, judul pertamanya. Dan itu menarik banget. Dan kalau kita baca beberapa paragraf awal, on education itu bercerita tentang pernikahan tadi sebenarnya. Nah ini sebenarnya menurutku polymathnya Plutarch kelihatan ya, karena dia melihat pendidikan itu tuh holistik banget. Bahkan dia tarik mundur sampai kita milih pasangan itu udah menentukan pendidikan anak ke depan gitu ya. Bagaimana memilih pasangan, bagaimana membangun keluarga, bagaimana sampai ngomongin tentang nutrisi dari anak. Jadi dia cukup holistik melihat pola perkembangan anak. Jadi ketika ngomongin pernikahan dia nggak sekedar ngomongin institusi pernikahan, tapi bagaimana itu berpengaruh ke pendidikan anak juga. Jadi itu sesuatu yang aku rasa juga penting gitu untuk kita bisa refleksikan. Itu kayaknya lumayan panjang, mohon maaf nih bacot-bacotnya. Aku kembalikan ke Kak Olive. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya teman-teman. Wow, terima kasih banyak Kak Berry. Wah, menarik banget karena tadi kan mungkin aku sharing-sharingnya tuh lebih ke soal Plutarchnya gitu ya, tapi kayak untuk menarik eh, biar kaitannya tuh lebih terlihat gitu, terutama di dalam pendidikan pada saat ini. Mungkin tadi udah banyak banget teman-teman dibagiin sama Kak Berry. Makasih Kak Berry. Dan ini mungkin udah jadi pemantik juga, udah menjawab salah satu soal diskusi kita yang ada di sini dan juga udah menjadi pemantik buat teman-teman yang mungkin kalau ada yang mau sharing juga, mungkin ada yang juga mau ikutan sharing dan juga menjawab diskusi ini. Atau kalau belum ada nih kayaknya Kak Zidan dari Logos mungkin juga mau ikutan. Oh, tapi ya udah ada nih Kanabila Budayana. Mungkin Kanabila dulu, boleh silakan. Halo, selamat malam. Halo. Kesempatan kayak ini jadi aku kebetulan baru ngikutin beberapa kali ya, karena ada beberapa kali aku nggak bisa, tapi aku enjoy banget Hipatia kemarin karena aku suka banget sama Hipatia. Dan kali ini Plutarch ya. Jadi kenalin dulu sebenarnya aku ini mengajar menulis kreatif untuk anak di usia SD SMP gitu. Jadi aku ada satu klub gitu khusus untuk pengembangan literasi anak. Dan aku berkecimpung di dunia pengajaran penulisan kreatif untuk anak ini sejak 2012 gitu. Nah, em, begitu dengar tentang Plutarch dan bagaimana dia membentuk karakter itu, aku teringat sama satu praktik yang masih kujalankan sampai sekarang ya. Dan aku benar-benar percaya banget bahwa kebiasaan anak-anak untuk membaca dan menulis itu akan ngaruh ke karakternya. Karena aku melihat hasilnya gitu, outputnya tuh aku melihat gitu. Jadi kayak misalnya itu kayak besok tuh kami akan bikin klub buku untuk anak itu di mana kami bukan hanya mengajak anak-anak untuk membaca buku bersama gitu, tapi juga melakukan diskusi setelahnya. Jadi melakukan diskusinya ini bukan hanya tentang isi ceritanya gitu, tapi kami mencoba menempatkan anak-anak ini di sepatu dari tokohnya gitu. Kalau kamu jadi tokohnya, kamu akan melakukan apa gitu. Terus apa yang dirasakan tokoh, apakah kamu juga pernah merasakan? Jadi ada refleksi-refleksi yang apa ya yang kita petik itu dari mereka untuk bisa keluar gitu sehingga kami bisa mengerti bagaimana sih sudut pandang teman-teman kecil ini itu ya teman-teman usia SD.
Kemudian setelah itu juga ada ini sebenarnya kami juga mengajak teman-teman kecil itu merefleksikan itu ke kehidupannya mereka gitu. Jadi kamu pernah nggak merasa seperti itu, apa mengalami seperti itu gitu. Bahkan kadang-kadang juga ada challenge-challenge tertentu kayak misalnya kami sengaja pilih cerita yang agak menimbulkan diskusi gitu ya. Jadi bukan ayam-ayam aja gitu. Cerita-cerita yang bikin mereka berpikir kritis dan berani memberikan pendapatnya. Tujuannya biar kita tahu di mana sih sebenarnya mereka berdirinya gitu dan sudah sejauh mana karakternya terbentuk gitu. Jadi mungkin itu sih yang aku bisa sharing ya tentang kebiasaan membaca untuk anak gitu dan itu menyenangkan banget itu cara yang menyenangkan banget untuk mereka mungkin Kak Berry juga punya pengalaman di sana gitu ya anak-anak tuh suka banget baca fiksi yang bagi mereka tuh hiburan dan lucu terutama kalau tema-temanya tuh lucu dan menyenangkan dekat dengan mereka itu akan gampang sebenarnya untuk memasukkan nilai moral itu tinggal pendampingannya aja gitu pendampingannya eh, guru orang tua itu bagaimana gitu ketika mendampingi mereka dan mengarahkan. Jadi tetap menghargai apa yang mereka utarakan tanpa memberikan judgement gitu, tapi tetap menjaga dalam koridor yang tepat gitu, dalam koridor yang sesuai. Apalagi ya yang aku mau sharing ya. Jadi ini sebenarnya dari sisi praktikal aja ya, dari sisi praktikal mudah-mudahan ada yang ini deh bisa diambil dari situ bahwa aku juga percaya kalau teman-teman yang menulis menulis fiksi pun teman-teman SD yang menulis fiksi pun itu juga ngaruh banget gitu. Jadi ada sedikit sharing aja. Aku punya satu murid yang dulu ikut belajar selama 3 sampai 4 tahun dia datang dengan sangat pemalu dan eh, takut gitu ya ketika belajar di kelas. Setelah berjalannya waktu belajar menulis fiksi, banyak membaca di kelas dan sebagainya, dia akhirnya setelah 3-4 tahun tuh berani untuk membuat buku solonya sendiri, di launching di hadapan 100 orang dan dia berani bicara di depan orang banyak itu dengan sangat percaya diri dan itu em, cerita ini selalu aku bawa kemana-mana gitu dan aku percaya bahwa banyak sekali anak di luar sana yang juga membutuhkan itu gitu bahwa buku menulis diskusi itu akan mengubah hidup mereka juga dan membentuk karakter mereka gitu sih. Itu terima kasih Kak Olive, Kak Berry dan teman-teman yang lain mudah-mudahan sharing praktikal ini ada manfaatnya buat kita gitu. Terima kasih. Makasih banyak Kak Nabila untuk sharingnya. Aku senang banget juga sih kalau misalnya ngelihat anak-anak tuh yang suka baca bareng gitu. Terus terutama ya itu ya perkenalannya sama fiksi yang biasanya tuh juga jadi pintu untuk bacaan-bacaan lainnya ke depannya gitu. Makasih banyak Kak Nabila. Kak Beri mungkin tadi ada yang mau ditanggapi dulu nggak? Boleh. Sebelum Kak Sheran ya, Kak Sheran ini udah tujuh tangan. Em, aku, aku kayak barusan merinding denger ceritanya Kak Nabila karena eh, aku tuh selalu melihat anak-anak yang membaca tuh beruntung banget karena membaca, terutama fiksi ya, itu kan mereka bertemu dengan berbagai kemungkinan hidup yang mungkin tidak mereka dapatkan dalam kehidupan mereka ya. Jadi mereka hanya dapat satu kemungkinan hidup yang mereka hidupi gitu ya. Tapi dengan membaca fiksi, oh ternyata ada banyak kemungkinan-kemungkinan lain terkait dengan bentuk keluarga, terkait dengan karakter, terkait dengan konflik yang mereka punya kesempatan untuk bertemu dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Aku merasa kayak for sure itu aku rasa risetnya juga udah banyak banget ya bagaimana um, membaca dan menulis fiksi dari sedini mungkin itu pengaruhnya besar sekali ke karakter dan perkembangan kognitif sosial emosional anak gitu. Aku mungkin mau share satu hal juga Kak Olive terkait dengan ini. Aku punya pengalaman juga challenge-nya membaca bersama ya, atau mungkin kalau di pendidikan anak usia dini itu disebutnya sering dikenal dengan istilah read aloud ya. Kita biasanya baca bareng, terus ngobrol bareng, eh, refleksi bareng. Ini challenge-nya adalah ketika coba diimplementasikan ke anak besar. Jadi ke SMP atau ke SMA. Nah, itu banyak guru-guru yang merasa kayak atau pendamping belajar lah ya yang merasa kayak wah udah susah nih kalau udah gede udah gak mau lagi diajak lucu-lucu baca bareng gitu.
Waktu itu kami pernah mencoba kayak untuk bisa melakukan read aloud session di tingkat SMA. Dan waktu itu kita baca salah satu dialog Sokratiknya Plato ya. Kalau nggak salah Mino yang berbicara soal Areta ya, soal virtue. Um, dan itu seru banget karena kan baca bergantian, terus mirip kayak Plutark ya. Jadi kan Plutark tuh selalu ada dialog, terus ada pause-nya gitu ya, ada kayak berhenti sejenak, lalu ada komentarinya dari Plutark biasanya. Nah itu yang kita coba lakukan waktu itu. Jadi baca bergantian, sudah ditandai gitu ya per kalimat atau per paragraf, lalu ada pause, kita diskusi. Yang bikin aku senang banget adalah di akhir sesi itu semua anak-anak menyadari bahwa Socrates itu nyebelin banget. Semuanya itu bisa mendapatkan kesan itu secara langsung. Ih, Socrates nih nyebelin banget ya. Gue kayaknya kalau punya temen kayak Socrates kagak gue temenin sih. Nah, itu biasanya yang aku rasakan dan alami itu selalu harus diceritakan, diajarkan bahwa Socrates itu disebelin sama orang-orang dan makanya ujungnya adalah di Apologia itu kan dia dihukum mati gitu ya dengan minum racun. Nah, tapi dengan mengalami percakapannya secara langsung bahkan berengage dengan dialognya itu buat mereka jadi eh, pengalaman yang menarik bertemu dengan seakan-akan bertemu dengan Sokrates secara langsung kayak berdialog dengan Sokrates secara langsung. Jadi aku setuju banget sih kayaknya eh, aktivitas membaca menulis di ruang-ruang belajar kita harus terus dikerjakan ya supaya yang tadinya pemalu jadi lebih artikulatif gitu ya. Dan ya itu akan tadi ya balik lagi ke kutipannya Plutarch itu mengubah jiwa ya aku rasa. Jadi itu dalam sih aku rasa. Itu kalau dari aku Kak Olive, thank you. Oke, makasih banyak Kak Beri untuk sharingnya juga. Boleh lanjut sama Kak Sharon aja? Aku punya pertanyaan sih, bukan jawaban diskusi, boleh gak? Soalnya aku juga Boleh, boleh. belajar banyak, jadi muncul pertanyaan baru. Tadi kan yang aku tanyakan, apakah fiksi, ketika kita bicarakan fiksi menurut Plutarch itu, apakah pemahaman fiksi zaman kontemporer sekarang sama dengan fiksi yang dimaksud Plutarch pada zamannya? Itu sama gak sih atau udah beda? Kayak bagi Plutarch fiksi ya kultur spesifik dan bukan kayak fiksi yang kita pahami sekarang gitu. Kalau misalnya itu benar, kalau misalnya itu case-nya seperti itu, apakah berarti juga fiksi dan mitos di zaman Plato juga berbeda dengan fiksi dan mitos di zamannya Plutarch? Itu pertanyaan pertama yang aku tadi kepikiran. Yang kedua, ketika Plutarch akhirnya kan kalau misalnya itu diderivasi dari situ gitu ya, diturunkan dari situ, apakah berarti virtue yang diomongin sama Plutarch ini juga bisa kita katakan itu virtue yang timeless dan universal, ataukah virtue itu juga kultur spesifik dan uh, aristokratik sesuai dengan zamannya dia gitu. Terus yang ketiga tentang seberapa sangat influensialnya pemikiran Plutarch sampai hari ini itu, apakah disebabkan karena hanya naskah-naskah dia yang selamat dari kebakaran perpustakaan Alexandria, atau sebenarnya banyak juga ancient text lain, tetapi somehow akademia kontemporer sekarang hyper fokusnya ke Plutarch doang gitu. Terima kasih. Aku rasa ini bisa dilempar ke forum secara luas ya. Karena ini pertanyaan yang aku rasa aku sebagai yang baru membaca mungkin merasa tidak punya apa ya otoritas yang cukup gitu untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi ini mungkin kita saling sharing aja ya dari pembacaan yang kita sama-sama coba lakukan gitu. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa tambahkan juga, termasuk Kak Olive juga ya mungkin. Em, Kalau dari pertama ya tadi terkait dengan interpretasi atau pemahaman terkait visi atau fiksi atau mitos ya di zaman itu dibandingkan dengan zaman sekarang. Kalau menurutku sih sudah pasti berbeda. Tadi ngomongin culture spesifik,
menurutku karena aku membayangkan ya, peradaban di zaman itu kan belum global ya. Jadi eh, masih sangat terlokalisasi, tidak bisa melihat berbagai kemungkinan-kemungkinan yang di luar kulturnya mereka gitu. Jadi pasti ada keterbatasan eh, memahami bahwa ada relativitas dalam dalam moral gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau yang aku lihat dari Plutarch sebenarnya sudah secara clear di paling tidak di Moralia yang aku baca baru sedikit juga sih. Eh, Jelas bahwa dia melihat mitos dan fiksi itu sebagai alat berpikir, bukan bukan sekadar sebagai fakta gitu ya, fakta yang disajikan untuk orang bisa telan, terutama juga terkait dengan nilai-nilai moralnya gitu ya. Jadi di hal itu aku rasa sebenarnya sudah bisa terbaca bahwa mitos itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang universal, tapi sesuatu yang ya dia terus berpikir sehingga kesimpulannya bisa jadi setiap orang bisa beda-beda, punya pembacaan yang berbeda, punya definisi yang berbeda. Tapi menurutku karena saat itu ya society-nya masih sangat patriarkal, terus juga terkait dengan bagaimana tujuannya juga dekat sekali dengan masih aku rasa masih ada hubungannya ya sama mendidik masyarakat untuk bisa jadi bagian dari polis gitu, ujung-ujungnya ke sana lagi gitu kan ya. Jadi aku rasa ada tetap ada kesan atau bahkan bukan hanya sekadar kesan ya, memang benar-benar dilakukan kelompok aristokrat yang adalah para filosof dan birokrat lah ya, pengendali polis gitu ya, pemerintah saat itu yang membangun narasi-narasi moral yang kemudian disebarkan lewat sekolah-sekolahnya gitu ya, lewat akademi-akademinya. Aku rasa itu ada dan pasti berbeda jauh dengan bagaimana kita melihat fiksi dan moral saat ini yang punya tingkat relativitas yang jauh lebih besar pasti. Yang tadi salah satunya dia culture specific, mungkin juga bukan hanya secara kultural tapi secara temporal juga, waktu kan juga dimensi yang penting dalam konteks moral gitu ya. Tapi ya again, aku rasa aku bisa membaca bahwa Plutarch tuh juga udah ngerti bahwa fiksi dan moral ini bukan bukan dia 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 melihat bahwa ini bisa mengubah jiwa, artinya itu sangat penting. Tapi dia juga melihat justru menurutku kebaruannya Plutarch adalah dia melihat itu sebagai alat untuk berpikir justru. Makanya bentuknya kan dialogis, argumentatif gitu ya, bukan untuk menyebarkan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Walaupun ya tetap ada kritiknya juga ya bahwa dia dianggap tetap terlalu didaktik gitu ya. Tapi paling tidak relatif terhadap penulis-penulis di zamannya dia sudah sangat dialogis. Aku rasa itu sih Kak, di situ dulu mungkin Kak Oliver. Aku takut juga nih menjawab pertanyaannya juga. Oke, makasih Kak Beri. Sebenarnya tadi udah menjawab sih menurut aku, tapi mungkin aku menambahkan sedikit karena aku mungkin lebih familiar sama yang pertanyaan pertama ya, soal fiksinya tuh di zaman Plutarch sama zaman sekarang gitu, apakah mungkin sama dan apakah ada kemiripan gitu. Kalau misalnya dari yang aku tahu, kalau misalnya zaman Plutarch itu kan fiksi-fiksi yang ada pada saat itu tuh mungkin belum terpisah secara tegas dari mitos, sejarah dan filsafat. Jadi fiksinya itu memang merupakan bagian bahkan ya dari eh, yang mereka pelajari, dan juga mitos tuh juga dianggap fiksi, tapi juga ada yang dipercaya. Terus sejarah tuh juga ada yang difiksikan dan kemudian dianggap sebagai sejarah juga. Jadi memang belum ada pemisahan secara tegas dari itu semua. Dan fiksi itu mungkin di situ tuh juga lebih sering dianggap sebagai cerita rekaan. Jadi mungkin ada, misalnya ada perang tertentu yang terjadi terus dijadiin karya, itu juga dianggap fiksi padahal sebenarnya juga terjadi gitu. Uh, jadi bentuk-bentuknya itu mungkin lebih kayak puisi epik, misalnya Iliad, Odyssey mungkin yang kita familiar ya. Terus ada juga drama-drama tragedi dan komedi seperti yang juga dibikin oleh Shakespeare. Kalau di zaman itu kan ada Sophocles, terus mungkin Aristophanes, dan juga ada beberapa cerita-cerita yang bentuknya alegori, cerita alegoris, kayak kisah-kisahnya Orpheus, terus Theseus, Perseus, yang juga sebenarnya juga banyak kan kemudian diturunin ke dalam fiksi fantasy gitu di zaman kita, tapi yang lebih dibikin modern juga. Jadi itu sih mungkin bedanya lebih ke belum adanya ketegasan dalam pemisahan di itu.
Bahkan tulisan filsafat tuh juga ada yang bentuknya sebenarnya dialog rekaan atau bisa dianggap fiksi juga. Jadi Plutarch ini percaya kalau cerita-cerita seperti itu yang dianggap bisa membentuk karakter moral seseorang dan juga dianggap oleh dia sebagai fiksi. Karena orang-orang di zaman itu yang masih benar-benar percaya dan hidup bersama cerita di keseharian mereka juga. Makanya kemudian dia nulis yang How a Young Man Should Read Poetry itu untuk kemudian menjelaskan bagaimana sih harusnya kita membaca fiksi yang ya sedikit berbeda ya mungkin dari sekarang dan pada saat itu. Karena kalau sekarang kan kita ngeliat fiksi ya ya udah benar-benar fiksi, realitanya jauh berbeda meskipun basis realitasnya juga berdasarkan yang kita alami di dunia nyata, tapi sebetulnya kan world buildingnya tuh sangat-sangat jauh berbeda biasanya dengan apa yang kita hadapi di sehari-hari. Sementara kalau pada saat itu lebih belum begitu tegas gitu. Terus kalau yang virtue tadi udah sempat dibahas sama Kak Berry dan udah lumayan lengkap kayaknya ya. Jadi di satu sisi emang virtue versinya Plutarch ini emang timeless dan universal karena dia membahasnya itu gak cuma nilai-nilai yang abstrak aja, tapi juga lewat contoh manusia nyata, kayak soal kebijaksanaan, keberanian, ketenangan. Terus itu kan juga sebetulnya hal-hal yang berhubungan sama manusia dan juga masih kita alami hingga sekarang ya, meski mau zamannya berubah seperti apapun juga. Tapi dia juga bahasnya itu em, nggak lewat list-list moral yang harus diikuti. Makanya mungkin masih relevan sampai sekarang karena kan dia lewat cerita-cerita yang terjadi di keseharian ya dan juga cerita-cerita yang diambil dari yang udah lewat pada zaman itu, tapi kita bisa membaca cerita-ceritanya dengan perspektif kita di zaman sekarang. Misalnya dia bahas soal apa sih yang kita bisa pelajari dari keputusan Brutus, terus kayak misalnya kenapa kemudian Alexander itu bisa jatuh karena ambisinya sendiri. Jadi tetap universal karena kita bisa melihat, oh dia kayak gini karena kayak gini gitu, dan kita bisa narik itu dengan apa yang terjadi di era sekarang gitu. Jadi mungkin virtue-nya itu bukan dalam bentuk dogma, tapi lebih ke reflektif, di mana kita juga diajak untuk melihat ulang manusia, sejarah, dan juga diri sendiri lewat tulisan-tulisan yang dia bikin. Itu untuk yang virtue. Terus kalau yang soal ini ya, tadi menarik juga soal apakah kenapa dia bisa sampai sekarang masih bahas di mana-mana, apakah karena dia selamat karya-karyanya dari kehancuran besar di si kebakaran perpustakaan Alexandria. Menurutku itu jadi salah satu alasan juga, karena kan ada banyak banget yang hilang dan mungkin beberapa filsuf benar-benar sama sekali hilang gitu ya karyanya, bahkan nggak selamat sama sekali. Jadi memang di satu sisi dia bisa dibahas karena banyak banyak banget yang dia tulis sehingga ada juga banyak yang bisa terselamatkan meskipun terjadi si kebakaran perpustakaan Alexandria. Tapi di lain sisi kita juga harus ingat kalau yang kan sebetulnya juga nggak dikit ya. Maksudnya ada juga tulisan-tulisan lain selain Plutarch yang juga selamat gitu. Jadi em, memang bagus dan relevan juga hingga sekarang. Makanya dia tetap relatable dan bisa dibaca lintas konteks dan terus-terusan kemudian dibahas hingga sekarang. Aku rasa karena nggak cuma karena selamat, tapi juga karena memang menonjol gitu dibandingkan karya-karya yang lain yang mungkin tidak diadaptasi dan juga tidak dibahas sebanyak Plutarch gitu. Karena Plutarch sendiri dibahasnya itu lintas konteksnya benar-benar lumayan jauh, kayak misalnya ketika di era Latin diterjemahkan dan dibaca juga oleh pendeta-pendeta Kristen sebagai sumber etika praktis. Terus kemudian di era Renaissance yang tadi ya dia juga jadi semacam guidebook kepemimpinan mungkin yang juga dipakai untuk sama raja, terus pejabat, bahkan seniman juga pakai karya-karyanya dia di era Renaissance. Terus di abad ke-19 pun tulisannya juga sempat masuk banyak sekolah, dan juga karena itu tadi ya sempat dibahas oleh filsuf-filsuf setelahnya, jadi juga tetap bisa dibahas hingga sekarang gitu. Jadi pengaruhnya juga bukan cuma karena dia selamat, tapi juga karena emang dianggap penting oleh generasi-generasi setelahnya. Mudah-mudahan menjawab Kak Sharon, dan makasih juga tadi Kak Beri udah sempat sharing. Um, Terima kasih. Oke, ini di chat nih ada beberapa yang masuk. Mungkin aku bacakan dan juga kalau misalnya ada yang mau menanggapi boleh banget biar kita juga ngobrol. Eh, dari Kak Lutfina nih, penggunaan fiksi buat menangkal pemikiran-pemikiran ekstremis teroris juga bisa. Jadi pembacanya diajak membayangkan realita di luar narasi propaganda teror. Ini aku setuju banget. Kayaknya dia sempat ada
di suatu mata kuliah yang samar-samar tiba-tiba tadi muncul di kepala aku. Mungkin kalau Zidan mau menambahkan boleh ya. Tentunya fiksi buat hal ini lebih terbatas jenisnya, apalagi jika sasaran pembacanya usia tua. Tapi ini bener sih, ini itu beneran ada study case-nya. Tapi aku lupa banget, cuman gara-gara ini aku tadi jadi ingat, kayaknya sempat dibahas ada beritanya. Dan kemudian emang masuk ke salah satu mata kuliah yang aku pelajari beberapa tahun lalu. Nanti kalau inget aku bakal share juga karena itu menarik banget menurut aku dan juga maksudnya masuk gitu ke dalam bahasan filsafat ketika membahas terorisme waktu itu. Terus dari Kaputra, mungkin jika ditanya apakah kita bisa memberi ruang bagi pembentukan moral, saya akan menjawab bisa. Namun yang harusnya kita pertanyakan adalah moral seperti apa yang dimaksud oleh Plutarch dan bagaimana cara pembentukannya. Sebab pembentukan moral bisa dilakukan secara memaksa dengan tujuan menjinakkan individu pada dasarnya merupakan bentuk penindasan terhadap kebebasan. Setuju banget. Pendekatan pendekatan semacam ini tidak akan pernah menghasilkan solusi yang bersifat permanen. Terlebih lagi jika kita bercermin pada sistem pendidikan di Indonesia yang hingga kini masih banyak menerapkan pendekatan gaya bank atau pendidikan naratif di mana peserta didik hanya diposisikan sebagai wadah pasif yang diisi oleh otoritas di atasnya, bukan sebagai subjek yang aktif dalam proses pencarian makna dan nilai. Dalam hal ini yang bisa kita petik dari Plutarch dalam praktek pendidikan adalah pendidikan yang berbasis dialogis. Ini aku setuju banget, cuman tadi mungkin ini ya pertanyaan tadi berarti moral seperti apa nih yang dimaksud oleh Plutarch dan aku setuju juga karena kan lagi-lagi karena dia hidupnya sudah ribuan tahun lalu meskipun yang dia tulis udah ada misalnya moralnya seperti ini tapi lagi-lagi kayaknya memang kita harus tarik lagi ke era kita sekarang dan aku rasa yang bisa diambil itu lebih ke oke, apa sih yang sebetulnya bisa dilakukan di dalam pendidikan karakter terutama yang di dalam Plutarch tadi tapi kayaknya memang untuk definisi terus cara-caranya mungkin kita bisa implementasikan sesuai apa yang ada di sekarang. Dan aku setuju banget juga tadi ya pembentukan moral yang dilakukan secara memaksa sehingga yang bisa kita petik itu dalam praktik pendidikannya adalah pendidikan yang berbasis dialogis. Ini juga menarik banget. Kak Beri mungkin ada yang mau ditambahkan karena kayaknya ada cerita-cerita seru nggak dari sekolah dulu soal. Iya, aku tuh ter ter apa ya? Aku refleksi, aku tadi membaca apa elaborasi dari Kak Putra ya. Aku benar-benar merefleksikan dan sebenarnya cukup kesulitan ya. Karena ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat urgent untuk kita bisa jawab, tapi kita menurutku sampai sekarang belum berhasil menjawab ini. Yaitu moral seperti apa, bukan hanya yang dimaksud oleh Plutarch, tapi juga yang kita inginkan. Terutama dalam konteks pendidikan publik ya. Jadi ini kalau kita ngomongin balik lagi ke pendidikan ya, karena ini kita lagi sesinya filsafat pendidikan. Eh, Sebagai sebuah negara gitu ya, yang bersepakat untuk menjadi bagian dari negara dan punya satu apa ya, punya punya satu kesepakatan hukum lah ya, satu kesepakatan visi, kesepakatan terhadap nilai-nilai moral, apalagi yang mau kita enforce dalam tanda kutip melalui intervensi kurikulum di pendidikan publik kita, itu jadi perdebatan yang sangat penting menurutku. Karena terutama di masyarakat yang sangat 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 heterogen seperti Indonesia, di mana interpretasi bukan hanya terhadap apa yang moral dan apa yang tidak moral, tapi juga operasionalisasi dari moral tersebut. Bagaimana kita bisa melakukan kebaikan melalui cara seperti apa? Apakah itu juga menjadi subjek terhadap moral atau hanya konsekuensinya saja? Hal-hal seperti itu kan sebenarnya banyak tidak disepakati oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Jadi rasa-rasanya formulasi nilai moral yang ingin kita capai di Indonesia itu selalu menjadi bahasan yang akan selalu hangat ya. Dan menurutku perlu ada obrolan itu karena kita ketika ngomongin pendidikan moral, moral menurut siapa gitu ya. Seberapapun ini mungkin sedikit challenge ya buat paparan elaborasi yang Mas Putra sebutkan, yang biasanya muncul dari publik adalah eh, ketika tidak ada kesepakatan moral, pendidikan publik, pendidikan moralnya ngomongin apa? Moral seperti apa yang diajarkan? Tapi ketika disepakati moralnya, pakai definisinya siapa nih? Yang mana yang masuk ke kategori yang disebut moral, yang mana yang tidak? Itu kan
sesuatu yang sebenarnya berat sekali untuk masyarakat seheterogen Indonesia ya. Dan itu menurutku terus bergulir diskusinya dan perlu perlu terus dihidupkan ya diskusinya. Lalu yang kedua soal bagaimana implementasi pendidikan moral itu sendiri yang aku sepakat banget ya. Ini balik lagi ke tadi bahwa eh, menurutku bukan hanya pendidikan moral ya, banyak sekali di pendidikan pelajaran apapun atau materi apapun yang memang pendekatannya masih bank education banget ya kalau kita pinjam bahasanya Freire gitu. Eh, Padahal natur atau root pendidikan kita tuh kan sangat sangat pendidikan yang basisnya tuh kritis ya. Jadi datangnya memang dari eh, apa em, culture atau kebiasaan atau apa semacam turunan gitu ya filsafat eh, yang dasarnya tuh kritis karena kita kan kolonial ya berangkatnya. Jadi membangun kesadaran kritis lewat pedagogi yang menghadapkan murid langsung dengan kejadian itu sebenarnya lekat banget dengan DNA pendidikan kita. Cuma bagaimana itu bisa menjelma dan mengemuka secara konkret di ruang-ruang kelas itu nggak pernah terselesaikan juga gitu. Karena ya menurutku fiksi jadi salah satu opsi karena itu kan kita dihadapkan langsung ya. Jadi mungkin kita nggak akan pernah ketemu sama orang-orang yang tadi kemungkinan hidupnya jauh sekali dengan kehidupan yang kita hidupi, tapi dengan berhadapan dengan kejadian tersebut melalui fiksi, kita bisa menghadirkan kesadaran kritis tersebut ke anak-anak. Jadi switch ke uh, pedagogi yang basisnya menghadapkan langsung dengan pengalaman, alih-alih memasukkan transfer pengetahuan itu juga salah satu hal yang hangat gitu untuk bisa didiskusikan. Apalagi ngomongin kalau aku backgroundnya matematika ya, wah itu lebih repot lagi tuh kalau karena perdebatannya ya matematika itu kan sangat kognitif ya, sangat sistematis. Itu gimana cara bisa dibikin experiential? Walaupun ya sudah banyak sebenarnya pendekatan, tapi menurutku kalau balik lagi ke pendidikan moral, fiksi, sejarah, nah ini jadi lagi hangat nih ngomongin sejarah sekarang. Eh, itu menurutku sangat penting perannya. Kalau kalau fiksi dan sejarah tidak masuk dengan baik ke dalam proses pembelajaran anak-anak, rasanya susah ya untuk bisa mengubah jiwa tadi. Balik lagi ke poin itu. Wah, seru banget ngomongin fiksi dan sejarah. Makasih banyak Kak Beri untuk tambahannya. Ini juga di kolom chat tadi ada tambahan dari Kak Lutfina terkait storytelling against extremism. Ini juga menarik. Aku tadi baru cek-cek googling. Dan ini lebih recent karena tahun 2021 aku kuliahnya sebelum itu. Jadi mungkin ya sumber-sumber yang aku punya waktu itu lebih lama lagi. Ini Kak Kristan ada pertanyaan juga nih. Kayaknya Kak Beri cocok nih menjawab Kak Kristan. Kak Kristan ini pertanyaannya jahil-jahil ya kadang-kadang. Nanti kita tarik untuk sharing juga ya teman-teman. Cara pendidikan Plutark ini memberi ruang buat dekonstruksi dalam memahami moralitas nggak ya? Kak Zidan mungkin mau jawab, silakan. Halo, Atau mau sharing? eh, Ya silakan aku mau Zidan. sharing dulu sih, tapi mungkin agak nanti ada nyambungnya sih ke pertanyaan dekonstruksi itu. Boleh, boleh. Sebelumnya masalah tadi yang aku bilang di awal banget, Plutarch nih sangat awam di aku. Tapi aku inget aku pernah main game, video game gitu tentang medieval things gitu. Nah dia tuh ada ngereferensikan si Plutarch gitu. Jadi bukunya bener-bener ada di situ gitu. Jadi bisa dibaca. Jadi kayak wah ternyata inget pernah baca juga gitu. By the way terus aku juga keinget tentang fiksi dan juga tadi ada pertanyaan yang di atas banget sih dari Kak Putra. Eh, bukan Kak Putra, Kak Lutfina tentang jenisnya apalagi jika sasaran membaca yang usia tua. Tapi sebenarnya aku pengen concern juga kayaknya tuh mungkin kita ngambil fiksi tuh jangan sedalam-dalam kayak esai panjang ataupun folklore-folklore yang sangat rumit dimengerti gitu. Mungkin sefiksi-fiksinya pop culture kayak musik yang sering kita denger itu kayaknya ada fiksinya juga gitu loh. Tapi di sini tuh aku ngajak mikir kayak kayaknya kita milih juga deh atau enggak ada batasan antara kita tuh masih nganggap itu tuh
masih nganggep hal-hal yang remeh-remeh gitu, fiksi-fiksi remeh gitu, belum sepenting fiksi-fiksi yang lebih dalam sedip kayak folklore dan lain-lain gitu loh. Jadi kayak padahal sebenarnya fiksi itu juga ngebangun moralitas yang virtue ya, virtue ya kayaknya ya. Kayak misalnya kayak kalau ya boleh nyebut dengerin lagu Hindia mungkin kalau teman-teman tahu kan kita kayak sering banget dan di situ dia tuh sering cerita tentang fiksi tapi menurutku tuh kayak kita masih milih fiksi mana yang akan kita pakai gitu. Jadi sebenarnya pembahasannya bukan bentuk fiksi apa, tapi apakah kita mau nerima fiksi itu sebagai moralitas kita ataupun enggak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya, kayak gitu. Jadi kayak pembahasannya itu menurutku bukan udah dibentuk fiksi lagi. Mungkin orang tua bisa baca hal-hal kecil kayak komik kecil ataupun cerpen, tapi apakah dia mau menerima fiksi dan moralitas dalam fiksi itu ke diri dia sendiri gitu. Itu mungkin pertanyaannya sih. Pertanyaan diskusi lagi sih kayak gitu. Thank you. Eh, Aku coba respons. Thank you, Kak Zidan. Menurutku ini kemarin actually sempat rame nih soal kanon sastra masuk kurikulum ya. Itu di tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, Kak Olive ya. Aku agak lupa sih. Jadi sempat ada usaha mengkurasi judul-judul fiksi yang dianggap eh, apa ya, yang dikurasi lah ya. Aku nggak bisa bilang itu dianggap layak ya, tapi mungkin iya ya, masuklah kategori kurasi kuratornya untuk masuk ke kurikulum. Dan itu mendapat kritik yang sangat keras dan aku rasa itu uh, line of reasoning kritiknya mirip kayak Kazidan ya, bahwa usaha kanon itu selalu akan dapat kritik bahwa ini tuh uh, ada kecenderungan mau nyetir moral gitu kan, mau nyetir fiksi yang itu sebagai sinyal yang udah warning lah ya buat buat banyak orang di Indonesia gitu. Dan aku rasa aku sepakat bahwa fiksi itu kontekstual. Setiap orang itu perlu bisa melihat di sekitarnya ada fiksi apa yang bisa diolah untuk bisa uh, dinikmati, untuk bisa nge-guide juga moralitas yang ada di dalam diri. Dan bahkan kalau ngomongin proses pembelajaran anak juga salah satunya bagiannya dari situ gitu ya. Jadi uh, membuka diri dan menerima apa yang ada di sekitar, bukan hanya mungkin mengkotak-kotakan gitu ya. Ada fiksi-fiksi yang fiksi tinggi nih, fiksi atas gitu ya. um, ya itu mungkin pasti ada kritiknya lagi ya, ada perdebatannya lagi udah pasti, tapi aku rasa itu cukup cukup bisa diterima di level itu. Aku mau ngerespons Kak Kristan ya sekaligus ya terkait dengan ruang dekonstruksi ya. Um, aku agak ragu sih actually, karena pemahaman kita terkait dekonstruksi yang kita paham sekarang itu kan uh, tahu ya, justru mengkonstruksi bangunan-bangunan moral gitu. Jadi aku rasa dalam dalam pengertian dekonstruksi yang kita alami sekarang untuk mendekonstruksi tatanan-tatanan establishment gitu ya, konsep-konsep yang sudah established lalu kita dikonstruk untuk mencari mencari essence atau mencari nilai yang relevan buat masing-masing. Itu aku agak ragu itu ada di sebenarnya actually dimanapun di antiquity ya, tapi itu di scope itu ya. Tapi kalau ngomongin bahwa metodologinya bisa dipakai untuk mendekonstruksi, itu menurutku cukup bisa dibaca seperti itu karena uh, ya kan tadi ya, lagi-lagi Plutarch secara clear melihat bahwa I'm not writing history, I'm writing lives, kata dia. I'm writing stories of people gitu yang um, dia anggap itu sebagai alat untuk bisa tadi ya, alat untuk berpikir. Jadi dengan mengamati kehidupan, mengobservasi dan mengkoleksi dan mendokumentasikan, menceritakan kembali, itu adalah alat berpikir untuk memikirkan tentang nilai-nilai moral. Dan bentuk
Ini mungkin kalau mencari paper-paper ya, aku rasa yang muncul adalah balik lagi ke bentuk dialogis dan argumentatif tadi yang biasanya dijadikan argumen kenapa Plutarch itu cukup apa namanya cukup bisa digunakan sebagai tools memikirkan nilai moral melampaui yang memang sudah ada established gitu ya, yang itu kan sebenarnya base dari dekonstruksi. Ya itu mungkin nuansa kayak gitu kalau dari aku, nggak tahu nih dari Kak Olive mungkin ini emang kan satu materi ya. Aku nggak ada sih yang mau aku tambahin untuk jawaban terhadap Kak Krisan. Kak Krisannya ada nggak nih yang mau ditanggapi lagi dari jawabannya Kak Beri? Sorry ya lagi nggak banyak interaksi tadi lagi nyetir ke dalam kota bukan keluar kota. Apa ya? Aku sebenarnya kepikiran ya soal fiksi itu mungkin caranya Plutarch itu dalam beberapa hal itu cukup bisa di apa ya? Mungkin cara kita mempelajari sejarah di masa sekarang ini kan sebenarnya juga secara fiksi dengan fiksi itu membantu kita meruntuhkan bagaimana kita memahami sejarah secara dingin ya dalam pelajaran-pelajaran di sekolah segala macam gitu. Jadi ya mungkin kadang apabila seseorang dengan mindset yang pendidik yang lebih lebih mau membuka wawasan gitu dan menggunakan cara-cara Plutarch yang emang sangat fokus ke mungkin kalau di Indonesia kayak hikayat gitu ya mungkin apa kontekstualisasinya segala macam gitu cukup cukup apa ya mungkin akan menyenangkan dan lebih membebaskan gitu daripada eh, sesuatu yang sifatnya dingin gitu kan dan sekali lagi sebenarnya pendidikan moral itu terlalu apa ya di Indonesia itu kan banyak itu kan buzzword banget dari zaman dulu sampai sekarang kan apalagi kita kan emang negara yang agamawi banget ya jadi ya mungkin kayak kata Bari tadi emang Indonesia cukup sepakat bahwa pendidikan moral itu penting tapi moral yang bagaimana gitu kan nah Plutarch sendiri kan dia dibentuk di masanya tentu punya punya mindset moral yang gini 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 gitu. Jadi dan kita juga mungkin terbangun sebagai negara agama terbiasa moralnya harus gini 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 gini. Makanya kecenderungannya mungkin ada akurasi yang agak ketat gitu tentang bagaimana kisah yang mau disampaikan ke anak-anak gitu misalnya. Oh kita jangan Harry Potter jangan deh buat anak-anak karena itu mengajari sihir gitu atau setan gitu kan atau Pokemon jangan diajari anak-anak gitu kan. Tapi kan kita jadi termindset jadi ketat banget gitu kan. Jadi sebenarnya justru ketika terlalu dibingkai gitu mungkin Plutarch gitu ya syukurnya dia mungkin orang yang amat sangat cultured ya, dia polimath, dia paham ini itu gitu. Tapi cara ini sebenarnya bisa bahaya ketika ketika apa ya di satu sisi kita emang butuh landasan moral yang etika yang baik gitu tapi ketika akhirnya jadi di, tanda kutip membaca nggak bisa asal gitu kita jadi akhirnya memang ada bahaya untuk kecenderungan terkungkung gitu kita jadi belajar sejarah belajar belajar narasi belajar ilmu sosial itu jadi terpatri bahwa ada mindset yang harus gini harus gini harus gini gitu tapi kita nggak melihat bahwa dunia ini ada alternatif segala macam dan banyak hal yang sebenarnya di luar sistem pembelajaran yang cukup baku gitu sih. Jadi ya terkadang kita itu baik ketika kita ditanamkan secara basic gitu waktu kecil gitu kan waktu itu fondasinya waktu kita paling paling apa ya istilahnya paling gampang menyerap gitu. Tapi begitu makin besar kita mungkin perlu terlatih untuk belajar narasi-narasi yang lain gitu atau mungkin moralitas-moralitas yang lain gitu sehingga kita hanya jadi belajar menemukan ya emang mungkin banyak kesamaan tapi juga banyak variasi gitu sih. Mungkin itu sih yang kepikiran. Oke, makasih banyak Kak Krisan. Ini Kak Krisan emang harusnya kalau dari tadi muncul banyak tuh kayaknya yang bakal di-sharing ya. Boleh aku spill juga nggak sih Kak Krisan? Nanti Kak Krisan kayaknya dengar-dengar bakalan ikutan sharing ya di sesi yang lain. Kita ditunggu aja ya teman-teman. Kita pressure dulu biar nanti beneran mau. Oke, makasih banyak Kak Krisan. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau sharing lagi mungkin?
sebelum nanti sesinya eh, kita wrap up untuk hari ini, oke. Boleh dari Kak Aji. Aji Pangestu, silakan Kak. Eh, Suara saya kedengaran nggak ya? Ya, kedengeran. Nah, mau nyoba ikut diskusi aja sih, menjawab pertanyaan yang nomor satu. Menurut saya begini sih, kita harus diawali bahwa menurutku begitu ya, eh, ketercapaian akademis dan moral ini selalu menjadi hal yang tarik menarik. In some way dulu kita sebelum banyak orang pintar, kita butuh orang-orang yang pintar untuk membantu negara sehingga secara kurikulum tuh juga yang ditekankan itu kognitif, baru dilanjut afektif, kemudian psikomotor sebelum kurikulum 2013. Kemudian lambat laun ternyata setelah kita menghasilkan orang-orang pintar, ternyata dinamika terjadi dalam tanda kutip, kemudian lahir orang-orang pintarnya banyak, tetapi yang tidak semuanya kemudian bermoral dan yang lain sebagainya. Misalnya koruptor atau misalnya sistem kapitalis yang kemudian menghegemoni rakyat kecil. Ini seperti mengamini pandangan Bourdieu begitu, sekolah menjadi hanya menjadi sebuah sistem reproduksi sosial begitu saja. Nah, per hari ini gitu, apakah kemudian masih ada ruang untuk pembentukan moral? Menurut saya justru ruangnya telah didukung untuk ada. Sebagian kemudian terdeliver dengan baik sehingga menghasilkan ruang itu, tetapi beberapa masih struggle dan akhirnya tidak bisa mendeliver penanaman moral itu dengan baik. Contoh misalnya ruang tumbuh yang bisa menanamkan penanaman moral atau karakter tuh misalnya di sekolah-sekolah inklusi. Dari pengalaman saya, kurikulumnya itu ada sekolah yang kurikulumnya riset. Saya punya pengalaman di sekolah ketika observasi di sekolah inklusi dengan kurikulum riset begitu, namanya Sekolah Omar Harun. Di kelas satu saja itu misalnya kita punya project karena ada dua gender, ada laki-laki dan perempuan, sehingga ada beberapa project yang kemudian muncul dari mereka sendiri, kemudian akhirnya disepakati. Oke, yang cowok memilih untuk projectnya bisa futsal, yang cewek bisa membuat eh, boneka nih misalnya. Dari mau futsal atau membuat boneka saja, itu kemudian apa yang dibutuhkan sih dari misalnya mau futsal, oke berarti harus di lapangan futsal. Kalau ke lapangan futsal harus bagaimana harus membayar. Kalau membayar kita butuh apa? Butuh uang. Uangnya dari mana? Kita harus menabung. Sampai kemudian ini terjadi sistem planning, sistem managing, sistem kerjasama yang akhirnya menjadi pembelajaran dari tahap ke tahap selanjutnya. Akhirnya menurut saya ini bisa menjadi salah satu yang bisa menanamkan moral itu. Tapi rather than that ini tidak terjadi di semua sekolah. Nah, akhirnya hal selanjutnya adalah ketika moral ini atau karakter ini menjadi sebuah prioritas, dalam benak saya ini seperti transisi kita pendidikan tradisional mau ke arah progresif. Dampak yang timbul itu menurut saya juga challenging juga. Akhirnya sisi kognitif ini yang kemudian harusnya bisa dipegang teguh dalam di samping sisi afektif, namun menurut saya per hari ini justru malah terkikis dan kemudian lama-lama hilang. Kenapa? Karena sekarang kalau melihat konten-konten yang ada di media sosial tuh banyak yang misalnya anak-anak SMA di level SMA tidak bisa literasi dasar nih, misalnya perkalian dan lain sebagainya. Akhirnya critical thinking-nya tidak ada. Nah, menurut saya akhirnya ini menjadi hal atau menjadi bentuk yang tarik-menarik antara transformasi apakah ini kognitif yang harus diunggulkan atau afektifnya atau bagaimana. Ini selalu menjadi kemudian dua hal yang transformasinya membentuk masalah yang sangat kompleks. Nah, menurutku, kalau misalnya kita mau merujuk pada Undang-Undang di nomor 20 tahun 2003 itu, di sisi Dignas, itu kan ada tiga lembaga. Ada lembaga formal, sekolah atau non-formal, kemudian ada lembaga informal atau keluarga dan masyarakat. Per hari ini kita rasanya nggak adil ketika semua itu dibebankan di sekolah. Kalau anak sekolah itu harus pintar, harus sikapnya baik, harus punya skills. Akhirnya, lembaga-lembaga informal seperti keluarga ini kemudian per hari ini tidak banyak yang kemudian memberikan peran nih dalam itu. Nah, sehingga menurut saya ketiga tiga hal ini harusnya bisa saling sinergis dan bertumbuh. Itu sih, Kak, kalau dari saya. Oke, makasih banyak Kak Aji. Nah, ini tadi lumayan heavy ya soal pendidikannya Kak Beri. Kayaknya mau menanggapi, silakan Kak. Boleh, boleh. Eh, boleh, boleh. Ini eh, aku rasa dari Kak Aji ini layernya dalam ya.
Dimulai dengan tadi aku sempat nangkap beberapa keyword ya. Pertama sebenarnya kompleksitas, istilahnya biasanya kalau Borju tuh kita pinjam kekerasan simbolik ya. Eh, itu tuh juga rumit aku rasa karena em, ketika ruang pendidikan kita dikapitalisasi gitu ya, kemudian moral itu juga bisa bergeser. Eh, dan orang yang punya kapital akhirnya ya orang yang kemudian akan lebih baik lah dalam berbagai macam pembelajaran termasuk dalam skala moral yang diterapkan dalam sekolah tersebut gitu ya. Jadi aku rasa memastikan eh, apa ya, setiap habitus ya, setiap latar belakang anak itu tuh di di apa di apa sih istilahnya, difasilitasi. Wow, mencari kata fasilitasi aja susah sekali. Difasilitasi, tadi salah satu contohnya adalah konsep sekolah inklusi yang sayang sekali ya Kak Aji ya. Aku rasa ya itu suara yang harus kita terus suarakan, harus kita terus gaungkan bagaimana ide sekolah inklusi yang sudah jadi peraturan, tapi di lapangan ternyata tidak seindah peraturannya gitu ya, bahwa masih banyak sekolah-sekolah kita yang tidak siap menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik ya, yang kaitannya dengan apa namanya fasilitas sekolah gitu ya, itu pemerintah secara peraturan sudah mewajibkan, tapi secara lapangan operasional belum bisa merespons itu dengan baik. Apalagi kita ngomonginnya bukan hanya fasilitas fisik, tapi fasilitas infrastruktur sosialnya juga ya. Di guru-gurunya, sekolahnya itu seberapa siap sudah bisa menerima berbagai macam anak dari berbagai latar belakang. Karena ini lagi-lagi kalau balik lagi ke ngomongin fiksi dan moral ya, eh, keragaman ini itu jadi apa, jadi karakteristik yang sangat unik buat buat masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya ngomongin keragaman ras dan agama saja, tapi juga keragaman tentang kebutuhan anak masing-masing yang setiap individu pasti berbeda-beda. Eh, aku sebenarnya mau zoom in, ini mungkin tadi nggak secara langsung disebutkan ya. Itu sebenarnya menarik banget. Kalau kita ngomongin moral di Indonesia kan sebenarnya kita selalu pasti akan kaitkan dengan agama ya. Karena nilai agama tuh memang menjadi acuan moral yang paling mendasar di Indonesia. Um, dan aku rasa ini nanti mungkin ada sesinya ya Kak Olive di ke depan. Aku nggak tahu tokoh mana yang paling tepat ya. Mungkin Santo Agustinus atau mungkin tokoh-tokoh lain. Menurutku pendidikan agama itu adalah ruang yang sangat penuh tension antara dia semacam kelindan antara yang publik dan yang privat ya. Karena praktik beragama itu sesuatu yang sangat privat, tapi eh, pendidikan publik itu mau nggak mau harus menjadikan itu publik, dan jadi nggak mau jadi ada penyeragaman yang harus dilakukan. Nah ini seberapa bisa menjadi kekerasan simbolik lagi tuh, balik lagi ke Borgio lagi gitu ya, dan seberapa itu kemudian bisa bukan menjadi eh, pertarungan mana yang menang, yang punya kapital lebih banyak, yang punya power lebih besar, moralnya itu menang gitu ya, tapi justru menjadi arena pertemuan antara kemungkinan-kemungkinan hidup yang berbeda, nilai-nilai moral yang berbeda, yang difasilitasi oleh institusi pendidikan publik kita, dan itu bisa menjadi arena saling belajar, saling bertemu. Dan ini aku rasa tadi menghubungkan juga dengan poin apa namanya deradikalisasi terorisme, yang aku rasa yang namanya radikalisasi dalam bentuk apapun itu selalu akar masalahnya adalah ketiadaan ruang pertemuan terhadap kemungkinan hidup yang lain, kemungkinan berpikir yang lain. Karena nggak pernah bertemu, nggak pernah ngobrol, tidak terbangun empati, hasilnya jadinya ya saya benar, kamu salah gitu kan. Nah, jadi sangat penting untuk menjadikan ruang-ruang pendidikan publik kita inklusif dalam segala macam aspek, dan menghindari berbagai macam kekerasan simbolik ya, kalau minjem bahasanya tadi seperti disebut Borju juga, jadi saya pakai terus bahasanya. Eh, untuk kemudian eh, ya itu tadi balik lagi fiksinya tuh benar-benar jadi powerful gitu. Eh, setiap lensa dari pengalaman hidup yang berbeda-beda dari setiap anak ini itu bisa mengkontribusikan cerita
memandang sebuah fiksi yang dihadirkan dalam ruang pembelajaran jadinya indah sekali menurut saya. Makanya itu saya sepakat dan tergerak sekali membaca Plutarch bilang bahwa fiksi itu mengubah jiwa gitu. Karena menurut saya kalau membayangkan ruang belajar yang seperti yang tadi gitu ya, ini lensanya beda-beda, habitusnya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, memandang satu fiksi yang sama itu bisa beragam sekali dan satu sama lain bisa saling belajar. Aku rasa itu yang bisa membawa perdamaian dan membawa Indonesia bisa jadi lebih toleran, lebih baik dan harapannya ya kompetensi-kompetensi lain juga jadi meningkat. Aku rasa itu ya respons yang aku bisa berikan. Makasih banyak Kak Berry. Itu barusan kayaknya tanggapannya juga sekaligus wrapping up our discussion today. Makasih banyak eh, untuk tanggapannya. Tapi ini boleh Kak Sharon ada yang mau ditanggapi lagi? Aku menanggapin tadi yang barusan diomongin tentang apa radikalisasi itu akarnya karena tidak ada ruang pertemuan gitu ya. Itu agak-agak victim blaming gak sih jadinya? Kayak soalnya kayak jadi kayak gimana ya? eh Society yang harmoni itu kan sebuah fantasi yang tidak eksis gitu ya. Maksud aku kalau misalnya kita premisa itu tuh kesannya tuh kayak kita tuh menyembunyikan antagonisme antar kelas yang udah ada gitu. Terus dengan jadi kayak antagonisme antar kelas itu berarti akarnya adalah karena tidak ada pertemuan. Padahal kan justru antagonisme kelas itu ada karena pertemuan itu selalu ada dan salah satu kelas itu memang punya ideologi fasis gitu loh. Iya gak sih? Maksud gue kayak otherwise kayak apa sih? Kayak gimana ngomongnya kalau misalnya kayak otherwise every moment in the social every time something bad happens gitu ya will be reduced to a matter of being understanding gitu loh. Iya gak sih? Iya, Kayak iya. itu kayak itu liberal guilt gitu loh maksud gue. Iya gak sih? Jadi maksud gue kayak ya well you know it's because jadi ibaratnya kayak si penindas sama yang menindas gitu sama gitu setara. Padahal kan enggak. Iya gak sih? Aku rasa aku ini actually ini kalau kalau bisa di awal seru banget ini ya kita bisa diskusi panjang banget soal ini. Aku setuju banget sih. Maksudnya ini kan pembacaan dari lensa premis yang berbeda yang menurutku di banyak hal itu tidak selalu eh, tanpa kontradiksi. Jadi aku membaca ini dari pembacaan kelas, tentu saja semua paparan yang tadi Kak Syaran sebutkan, aku rasa valid ya, bahwa nggak bisa selalu ada pertentangan kelas karena eh, dan dalam konteks seperti itu mm, harmoni itu utopis gitu kan ya, karena tension ini selalu ada dan justru dia interaksi antara yang ditindas dan yang tertindas, yang menindas dan yang ditindas ini yang berevolusi menjadi sejarah manusia gitu kan ya. Um, Menurutku itu valid gitu ya dan ya kalau kita membaca seperti itu berarti ruang pendidikan publik kita itu adalah juga sebuah arena pertarungan nilai dan sebuah arena untuk kita bisa memerdekakan diri dari para penindas gitu ya. Jadi itu tadi kalau kita mau konsisten pakai pembacaan itu gitu. Aku rasa aku setuju sih soal itu. Eh, Tadi aku membaca harmoni dan radikalisme dan lain sebagainya itu dari pembacaan yang memang kita ngomongin aku nggak tahu ya definisi jelasnya radikalisme itu pasti ada ya, tapi aku rasa radikalisme yang sifatnya kebencian yang didasari oleh tidak ada ruang pertemuan yang bisa jadi kalau kita hubungin lagi pakai lensa kelas itu ya gara-gara ada yang memastikan tidak ada ruang pertemuan tersebut gitu ya. Tapi sebenarnya berarti perjuangannya adalah membuat uh,
bisa jadi ya ruang pertemuan itu terjadi. Karena menurutku tidak semua mm, interaksi di ruang kelas pendidikan gitu ya, terutama kita ngomonginnya pendidikan publik, itu eh, apa namanya, scale atau kayak stake-nya eh, itu adalah sebagaimana kita pertarungan nilai yang masif gitu ya. Justru yang kecil-kecil ini yang justru harus diberikan ruang-ruang yang berbeda, ini yang harus dipertemukan, yang kecil-kecil ini yang sehari-hari ini, sehingga dalam keseharian pun ada solidaritas yang muncul gitu. Eh, karena kan itu juga persoalan ya, ketiadaan solidaritas antara yang tertindas ini membuat tidak bisa sama-sama berjuang gitu ya. Ini kalau pembacaannya digabungkan gitu ya. Tapi ini aku rasa bisa panjang banget ngomongin ini. Eh, tapi aku senang banget sih. Ini artinya kayak kita bisa punya pembacaan yang berbeda-beda atas satu ruang pendidikan publik yang kita punya ini gitu ya. Jadi itu yang harus kita terus perdebatkan sih. Aku nggak tahu itu respons aja ya, nggak menjawab sepenuhnya udah pasti. Aku balikin ke Kak Olive. Thank you Kak Siaran. Wah, oke, seru banget ini. Seperti biasa ya, kayak di sesi-sesi sebelumnya juga pasti kalau misalnya ngomongin eh, sesuatu pasti bakal mengerucut ke topik tertentu. Dan ini yang bikin ruang-ruang kita untuk belajar di sesi-sesi ini jadi makin seru dan makin kaya lagi. Makasih banyak teman-teman semuanya, nggak kerasa tiba-tiba udah mau jam 10 aja. Seperti biasa, mungkin kalau misalnya ada materi-materi lain, sumber-sumber lain yang mungkin bisa dibagiin supaya yang lain juga bisa baca dan juga belajar bareng-bareng, bisa di-share ke grup yang udah ada. Nanti mungkin kita bisa lanjut ngobrol juga lebih rame di grupnya. Seru banget, kadang-kadang aku juga ngeliat obrolan-obrolan yang terjadi. Dan ini makasih banyak juga untuk Kak Beri udah ikutan sharing di sesi kali ini. Dan hopefully ke depannya mungkin nanti bakal ada teman-teman lain juga yang bakal ikutan sharing juga di sisa kelas kita sampai beberapa minggu ke depan. Dan juga hopefully kayaknya sih bakal ada lagi ya karena masih banyak filsuf yang dari handbook, The Palgrave Handbook itu. Jadi mudah-mudahan semangatnya masih pada membara untuk sesi-sesi berikutnya. Eh, Mungkin itu aja dari aku. Makasih banyak teman-teman semuanya. Nanti kita ketemu lagi berarti di hari Minggu bareng teman-teman dari Logos. Nanti kita ketemu di sana untuk membahas, aku lupa lagi namanya siapa, maaf banget, tapi di hari Minggu nanti kita akan ketemu lagi. Makasih banyak semuanya, nanti kita lanjut obrolannya di grup ya. Di Selamat malam. minggu kita Ya, gimana? bakal bahas Pitagoras. Oh, Pitagoras. Iya benar, mungkin KBRI juga bisa ikutan lagi nih untuk membahas Pitagoras. Seru-seru. Pitagoras mistis ya guys. Nah, itu mungkin nanti obrolnya bisa mengarah ke sana ya. Oke, kalau gitu selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bermalam Sabtu dan istirahat dan kita ketemu lagi nanti. Matematika dan mistisisme. Oke, see you semuanya. Thank Malam you. guys, terima kasih. Selamat malam.